Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Sobat Pawun, di kelas Pawun webinar yang ke-9. Ini merupakan kelas Pawun webinar pertama di tahun 2021, jadi selamat tahun baru juga untuk teman-teman semuanya. Nah, perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, saya Vian, selaku Senior Marketing Communication dari Pawun. Pada malam hari ini kita akan melakukan kelas Pawun webinar yang ke-9 nih, gitu. Nah, malam hari ini temanya spesial banget, yaitu wujudkan resolusi bisnis di tahun 2021. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber atau dua speakers. Yang pertama itu ada Bapak Joni Gunawan, selaku yang merupakan Indonesia #1 Wealth Coach dan juga CEO dari Hartanah Group. Boleh disapa dulu mungkin Pak Joni? Hai semua, apa kabar? Oke. Nah, satu lagi kita juga kedatangan nih dari Regional Sales Manager Pawun, yaitu Mas Surya Hadiadi, yang sepertinya tadi sih sudah masuk juga. Boleh mungkin disapa sekalian kita ngecek sound-nya dulu, Mas Surya. Cek, halo, selamat malam semuanya. Malam Mas Surya, boleh lebih Sudah kedengeran kencang ya, Mas? suaranya? Agak kecil. Halo, sudah kedengeran. Saat ini gimana, Mas? Udah better, Mas. Siap. Oke, jadi dari kelas Pawun sebelumnya kan banyak banget nih teman-teman yang join di kelas Pawun webinar belum menggunakan Pawun ataupun masih bingung tentang penggunaan Pawun, sebenarnya bisa ngapain aja sih di Pawun. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan Mas Surya Hadiadi yang akan menjelaskan lebih dalam lagi nih tentang Pawun gitu ya. Jadi gimana sih cara mewujudkan resolusi bisnis di tahun 2021 bersama Pawun gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ada sesi oleh Mas Surya Hadiadi setelah sesi pertama, yaitu tentang wujudkan resolusi bisnis 2021 dari Pak Joni Gunawan. Gitu. Nah, pada kelas Pawun webinar malam hari ini, kita juga akan membagikan e-sertifikat dari Pawun untuk teman-teman yang mengikuti kelas Pawun webinar dari awal sampai dengan selesai gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja. Mendekati akhir sesi, saya akan membagikan link untuk feedback form, dan teman-teman yang mengisi feedback form itu dipastiin namanya benar dan juga alamat emailnya juga tepat, karena nanti kita akan kirim berdasarkan alamat email yang teman-teman cantumin di feedback form tersebut, kayak gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, Pak Joni Gunawan sudah siap, Pak? Sudah? Sudah ya. Oke, jadi nanti pertama akan ada sesi dari Pak Joni Gunawan, lalu dilanjutkan dengan sesi dari Mas Surya Hadiadi. Nah, nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan ke Pak Joni ataupun ke Mas Surya, boleh langsung ditulis saja di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk tanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian ini di saat sesi Q&A, kayak gitu ya. Jadi silakan bertanya selama sesinya sedang berlangsung, nanti kita akan tanyakan di sesi Q&A. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Pak Joni untuk sesi presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, selamat sore ya. Kalau di Indonesia lagi sore malam ya. Sore ke malam. Perkenalkan, nama saya Joni Gunawan. Sebenarnya saya lagi di Sydney, Australia. Jadi ini di Sydney sekarang jam 11 malam, Jadi sekarang kan zamannya work from home. Ya. Jadi waktu itu saya work from home, PSBB sendirian di Jakarta, saya pikir keluarga di sini kan anak-anak sekolah di Australia gitu ya, Oke. kenapa nggak saya work from home di Australia aja ya kan, daripada sendirian gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk berangkat ya kan. Jadi saya sekarang di Australia dan bersyukur banget saya dinobatkan sebagai satu Indonesia #1 Wealth Coach oleh Yahoo Finance ya. Jadi semoga kan kita kalau ngomong bisnis pasti ada hubungan sama finance-nya. Jadi itu sangat penting, ilmu finance itu sangat penting di bisnis supaya kita benar-benar jangan sampai kita kerja keras, usaha, taunya nggak kelihatan hasil, kan capek, kasihan gitu ya, karena finance-nya tidak dikuasain. Nah, jadi ini saya senang sekali Pawon dikasih kesempatan buat saya buat sharing, dan saya juga lihat-lihat produknya Pawon ya kan dari website-nya itu
banyak yang inovatif yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Saya rasa, wah keren banget, patut kita dukung dan kita boleh coba ya kan, dan untuk kita pelajari. Dan saya rasa kalau kita mesti lebih paham tentang bisnis, harus ngerti tentang bisnis, finance, dan apalagi software upgrade seperti ini sangat penting sekali. Oke, jadi pertama saya mau ucapkan selamat tahun baru, ya kan, tahun 2021. Dan jadi sebelum kita mulai, saya ada tayang video profil saya sendiri. Karena kalau tak kenal kan tak sayang. Kalau saya juga mau disayang-sayang gitu ya. Jadi saya tayang video singkat 2-3 menit tentang profil saya lah, supaya teman-teman tahu saya tuh background-nya seperti apa ya. Silakan. Oke, itu sekilas profil tentang saya. Sekarang saya jabat sebagai CEO dari Hartana Group dan Hub Fund. Jadi hari ini saya dari dulu suka sharing-sharing, diundang dulu. Sebelumnya adalah konsultan buat perusahaan-perusahaan ya ternama. Ada Unilever, ada bank, ada pemerintahan, dan lain-lain. Sampai karena bisa bahasa Inggris, sampai karena cukup bagus hasilnya diundang untuk bicara sampai di Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, ya kan, Australia itu aku sering dulu pernah diundang lah untuk sharing untuk di perusahaannya untuk bantu perusahaan mereka lebih baik lagi. Nah, jadi dengan pengalaman itu akhirnya saya mulai usaha sendiri di Hartana Group. Hartana Group ini memiliki berapa unit usaha. Jadi nanti sekilas akan ada perkenalan. Jadi saya di bidang usaha udah cukup lama dan jatuh bangunnya cukup banyak ya. Jadi kita nggak ngomong sukses-sukses aja, pasti ada masa-masa susahnya ya. Dari kegagalan kita belajar, terus kita bangkit dan kita lebih baik lagi. Jadi kelihatan muda, tapi sebenarnya saya usia udah 40 lebih, tapi jatuh bangun di bisnis sudah banyak dan akhirnya menemukan bisnis yang cocok buat saya dan akhirnya bisa mencukupi keluarga lebih dari cukup dan bisa bantu masyarakat. Saya kalau boleh sharing, awal dari nol, awal dari cuci piring, bener nggak ada apa-apa, bener mulai dari nol banget. Gaji UMR 700.000 dulu saya ingat masih kerja ya. Jadi itu bangun karir dan akhirnya bangun bisnis, semua dari nol, modal, bener modal, nggak ada modal, kadang modalnya masih modal orang lain, dan lain-lain itu banyak saya ngalamin. Jadi semoga pengalaman saya bisa saya sharing, bisa bantu teman-teman lebih baik lagi nih, apalagi menyambut tahun 2021. Nah, supaya lebih seru, supaya lebih asik, harus partisipatif. Makin banyak partisipatif, makin terlibat, itu makin belajar makin banyak. Jadi partisipatif bukan kepentingan saya, buat kepentingan teman-teman supaya nyerapnya lebih banyak, ya, buat nyerapnya lebih banyak. Nah, jadi saya ulang lagi, selamat tahun baru 2021. Nah, saya mau partisipatif teman-teman nih. Apa definisi 2021 menurut Anda secara bisnis dan finansial? Dalam satu kata. Jadi menurut Anda, kepikirannya 2021 tentang bisnis finansial apa sih? Satu kata aja. Nah, silakan diketik. Saya lihat ada 49 peserta, saya mau banyak orang, apa sih menurut Anda tentang bisnis dan finansial? Satu kata aja. Tahun 2021, apa sih menurut Anda bisnis dan finansial itu apa sih? Satu kata aja. Ya, silakan diketik di chat. Ketik, saya mau lihat semakin banyak yang terlibat, semakin Anda bisa nyerap, semakin banyak aku bisa membantu membagikan. Ayo, silakan chat, silakan saya tunggu chatnya. Diketik chatnya. Wis, udah masuk, sukses, luar biasa. Teknologi, tumbuh. Terima kasih. Excited ya, seru ya kan? Oke, resolusi. Wah, resolusi.
berkembang. Wah, luar biasa. Ada lagi. Afirmasi, digitalisasi. Wah, keren. Inovasi. Wah, kata-kata keren. Bertumbuh, ada bertumbuh, berkembang ya. Ini bertumbuhnya jangan ke samping ya. Ya. Terus kerja 4.0 keren, berkah untuk semua, sesama, keren keren keren. Itu banyak kata, itu 4 kata, itu satu kata aja, satu kata aja, satu kata aja. Oke, jadi aku tangkap nih sekilas dari banyak inputan teman-teman. Jadi yang saya senang ada satu hal. Jadi teman-teman semuanya optimis untuk tahun 2021. Ya, kita tahu 2020 tidak mudah dan banyak yang ngalamin kesulitan, tapi juga banyak yang menemukan peluang, ya. Tapi saya percaya 2021 juga optimis nih akan membaik. Jadi info sedikit aja, hari ini Presiden Joe Biden baru naik jadi presiden di Amerika, ya kan? Di Amerika, jadi baru jadi presiden, ya kan? Jadi diangkat dari presiden Amerika, ya kan? Jadi itu Donald Trump sudah turun, akhirnya jadi resmi jadi presiden. Jadi harapannya langsung tindakan tuh. Ada 2 tindakannya Donald Trump langsung di-revoke, langsung dihapuskan. Jadi langsung action, ya kan? Udah gregetan. Jadi semoga politik, ekonomi, masalah pandemi bisa lebih baik dengan pemimpitannya presiden baru, ya presiden baru di Amerika. Dan kenapa Amerika presiden penting karena dia pemimpin negara yang salah satu yang terkuat ya secara ekonomi. Jadi dampaknya pasti sangat besar dan semoga juga baik buat kita ya. Jadi itu harapan saya juga. Oke, next. Berikutnya. Bagaimana resolusi bisnis 2021? Wah, ini agak lebih panjang nih, ya kan. Kira-kira teman-teman punya, kebanyakan saya dengar adalah pengusaha atau pengen usaha, ya kan. Mungkin bisnisnya beda-beda, pengen tahu aja sih, kira-kira resolusi bisnisnya apa? Pengennya apa? Dan jelasin sedikit, Anda, usahanya pengennya apa? Atau lagi usaha apa gitu ya? Bidang makanan, bidang baju atau apa? Aku pengen pengen kenal aja, pengen tahu aja. Jadi teman-teman resolusi bisnisnya apa dan bisnisnya bidang apa? Ya, bisa diketik di chat ya, ketik chat ya, supaya saya nanti bisa kasih sharing-nya itu lebih tepat sasaran ya, kepada relevan kepada teman-teman yang hadir ya kan, supaya tidak asal-asal ngomong. Wis udah masuk chatnya. Bidang snack, wah luar biasa, ya kan. Tapi resolusinya apa? Resolusi itu kayak apa sih yang diimpikan, yang diharapkan, ya kan? Apa yang impikan haram? Wah, si Somi kayaknya saya kenal nih ya di bidang finance ya. Beverages, wis keren keren keren. Habis udah bidangnya, terus resolusinya. Resolusi adalah apa yang Anda ingin tercapai buat bisnis Anda. Ya, di 2021, ya kan? Ya, di 2021 bidangnya apa dan apa yang ingin Anda tercapai, ya kan, di 2021. Ya, resolusi adalah gitu, pengen capai sesuatu gitu ya. Jadi mau nambah baby shop, wah ini udah di research pasti ya, ini bisnis baby lagi bagus nih ya. Ada snack, beverages, baby shop ya. Yang lain pada mungkin masih mikir-mikir mau usaha apa atau sudah masa. Oh ini jadi makeup store terlengkap di kota, wih luar biasa. Retail makeup skincare, wih mantap. Ada coffee shop, pengen buka cabang lagi, wah aspirasi yang luar biasa. Bisa Pak, kuliner, punya sistem yang bagus, banyak cabang, amin, pasti bisa. Nah, ada lagi nih, ciptakan bisnis bidang kuliner, khusus dessert, minuman milenial yang inovatif, miliki tampilan unik dan instagramable. Keren, keren, keren. Ya, berarti Instagram musik kreatif ya, secara display, secara unik ya. Keren, keren, keren. Nah, itu dengan ada resolusi, dengan ada apa yang ingin tercapai, itu baru kita mulai pikir bagaimana itu bisa tercapai. Kalau tidak ada keinginan atau kepikiran, bingung nanti bagaimana menuju sana, ya kan. Jadi setidaknya mungkin ada ancar-ancar, saya pengen menuju ke, contoh nih, kalau dari Jakarta pengen menuju ke Bandung. Kalau Bandung pasti arahnya naik jalan tol, atau naik kereta, atau naik bus, naik naik travel ke arah Bandung, nggak akan ke arah yang lain. Jadi itu udah jelas. Jadi yang penting arahnya sudah jelas, nanti makin kristalisasi makin jelas untuk mencapai tujuannya. Jadi harus ada resolusi dulu ya. Jadi itu bagus nih punya visi, punya resolusi untuk tercapai. Kopi ingin punya outlet seluruh Nusantara.
Mantap. Ya, mantap. Itu semua aspirasi yang bagus, ya kan, resolusi yang bagus. Ya, jadi itu harus ada, ya kan. Kita harus memiliki positif, ya kan, untuk ke depan, ke masa depan. Kalau tidak ada, bagaimana orang bisa mengikuti kita atau bisa terpengaruh oleh kita, ya. Oke, ada satu chat lagi. Wis, Magot BSF, resolusinya adalah untuk dunia menuju go green. Wah, keren. Itu visi yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya dinobatkan sebagai one of the top 10 wealth and finance expert to watch oleh Yahoo Finance International Media, ya, bersyukur. Dulu banyak sih media-media lokal, tapi media internasional ini baru mulai masuk karena saya sekarang ada di Australia, terus ketemuannya sama, ya, ada kedubes lah, konsul jenderal, ada ambasador, ya kan. Jadi itu networking ke internasional jadi luas, banyak pengusaha internasional, media internasional mulai liput lah apa yang saya kerjakan, ya. Jadi sangat bersyukur nih bisa masuk, ya. Jadi di seluruh dunia prediksi ekonomi akan maju, Indonesia akan maju 4,4% tahun 2021. Bagus, ya kan, dari tahun kemarin. Jadi ini salah satu negara yang recover dari ekonominya dari pandemi COVID yang tercepat, salah satu Indonesia, ya. Kedua, yang pertama adalah Cina yang kita tahu, karena dia udah lewat duluan dan ekonominya terus maju, dan berikutnya adalah Indonesia nih yang cukup maju, ya. Tapi Indonesia pandeminya nih belum selesai, wave 1 belum selesai, tapi ekonomi maju terus, luar biasa kan. Nah, ini yang saya lihat banyak yang tadi kata-kata digitalisasi, ya kan, ada hal-hal yang digital, hal-hal yang online ini yang mendorong banget kemajuannya Indonesia punya ekonomi, dan kita lihat Indonesia itu adopsi kepada teknologi itu jauh lebih menyerap daripada negara-negara lain sekitar kita. Jadi ini harus bangga, Indonesia, mantep. Dia punya handphone usage-nya itu, wah, angka-angkanya luar biasa deh. Jadi pemakaian handphone digital itu banyak sekali. Jadi itu peluang, sebenarnya peluang, ya kan. Jadi gini, setiap kali ada perubahan, setiap kali ada masalah, itu sebenarnya peluang. Jadi apapun yang terjadi sekarang sebenarnya itu peluang. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu, dan itu jadi peluang buat kita, kan. Buat siapa yang bisa pecahkan masalah yang sekarang, itu jadi peluang, ya. Jadi semua setiap kali ada gitu. Jadi contoh, zaman dulu orang nggak ada internet, nggak ada komputer, ya kan. Orang masih ketik pakai mesin ketik. Ciptakanlah komputer, Bill Gates, Apple, ya, cipta komputer. Komputer ketiknya tuh bisa di-save, kapanpun bisa tinggal print, ya kan. Dari dulu kan ketik setengah mati, kalau dia mesti bikin 10 kopi harus ketik 10 kali, ya kan. Nah, itu capek, ribet, dan ini banget. Nah, dengan ada komputer bisa save dokumen, bisa di-print 10 lembar, 100 lembar, tanpa harus buang-buang waktu ngetik lagi. Menghemat waktu, menghemat tenaga, ya kan, akhirnya hemat biaya, akibatnya memecahkan masalah, menjadi solusi buat masalah. Lanjut dengan internet. Orang biasa kalau kirim dokumen, kirim buku, itu bisa berhari-hari, ya, dan harus cetak, harus print, mahal, ya kan, kirim buku. Nah, dengan ada internet, dengan ada email, bisa kirim buku ke 1.000 orang seketika, 1 detik, langsung kirim tanpa biaya, gratis. Luar biasa. Nah, itu inovasi digital. Ada masalah, ada solusi, itu keluar banyak sekali kebutuhan. Nah, dari sana, karena ada komputer, dari ada internet, akhirnya kebutuhannya, jadi sekarang katanya kebutuhan pokok manusia sekarang udah ada 4. Dulu kan papan, pangan, Sandang. Sandang. Papan kan rumah, pangan kan makan, sadang berarti apa? Itu baju, ya. Yep. Nah, katanya yang terbaru itu casan. Jadi kemana-mana orang tuh cari casan, ya kan? Mau itu power bank, mau itu power bank, mau itu ini kayak itu casan, karena butuh internet, butuh mobile, ya kan. Jadi kebutuhan casan itu ternyata tinggi sekali. Jadi itu kebutuhan pokok, ya, manusia jadi sekarang, ya. Jadi itulah. Jadi saya lihat apa-apa yang digital itu mendorong Indonesia akan lebih baik, ya, secara bisnis. Jadi seiring banyak perubahan, seiring banyak
apa yang berubah, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi banyak sekali peluang. Jadi teman-teman kalau optimis luar biasa, harus buka mata, buka telinga, buka semua untuk memperhatikan apa yang sekarang lagi dibutuhkan. Apa sih masalah terbesar? Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah itu, peluang besar buat Anda, ya kan? Dimanapun, kapanpun, mau krisis, mau dimanapun, prinsip itu dijalankan, wirausaha Anda, bisnis Anda jalan, ya kan? Karena Anda terus mendengarkan dan terus mencari melayani customer, ya kan, untuk dengan masalah yang ada. Oke, jadi ada berapa tips nih yang saya boleh berikan untuk teman-teman supaya bisa lebih baik lagi tahun 2021. Pertama, refleksi atas solusi 2020. Banyak sekali karena pandemi, banyak yang kaget, yang tidak siap. 2020 itu banyak yang tidak tercapai. Itu oke, ya kan sudah lewat, ya kan udah lewat. Yang saya harap adalah gini, jangan tunggu balik lagi. Banyak yang gini, banyak pengusaha, banyak business owner saya ketemu, "Aduh, ini pandemi kapan selesai ya? Supaya kita bisa balik lagi kayak dulu." Saya ngomong, "Pak, Bu, jangan pikir seperti itu. Coba pikirkan bagaimana kondisi sekarang, Anda berkembang. Dengan kondisi sekarang, Anda tetap maju. Nanti kalau tidak berubah kepada masa lalu, Anda no problem. Tapi kalau berubah ke masa lalu, Anda dapat 2 income dari masa lalu sama dari sekarang. Jadi 2 cara untuk dapat penghasilan gitu ya. Jadi jangan nunggu ya kan. Kalau pandemi ini terus berlanjut, saya tipenya gini, saya harap terbaik, saya optimis, harap dan kerja untuk terbaik, tapi saya persiapin yang terburuk. Ya, tujuannya kalau ternyata bisa tercapai ini saya udah siap. Tapi kalau terbukti terjadi, saya juga udah siap. Ya kan tujuannya supaya itu sebenarnya risk management. Ya kan kita yang resiko terburuk apa? Saya berharap vaksin saya baca riset bisa jalan dan itu memproteksi. Tapi roll out-nya, baginya, ininya juga logistiknya tuh jadi ada issue, ada problem satu. Kedua, problemnya dari pandemi ini apa tuh uh, pandemi ini, coronavirus, itu ada semacam flu. Dari dulu kita pernah flu, terus sembuh, terus kena flu lagi. Kenapa? Kan harusnya tubuh punya kekebalan tubuh lawan flu. Nah, flu virus itu bisa mutasi, bisa berubah. Jadi kita bisa tercemar lagi. Jadi coronavirus itu seperti itu, bisa mutasi terus. Jadi vaksin yang ada bisa aja mencukupi yang sekarang, tapi kalau terus mutasi bisa aja tidak lagi nggak efektif. Jadi tergantung kecepatan mutasi virus ini, dan bisa aja vaksin yang ada tidak lagi efektif. Dan kita harus jaga-jaga. Saya harap ini beres. Saya harap vaksin semua jalan, tidak lagi ada, basmi semua hilang, happy, ya kan? Tapi kalau tidak gimana? Nah, persiapan untuk itu. Nah, kalau tidak, kita persiapin mencahkan masalah itu lagi, menjadi peluang buat kita lagi. Ya kan? Kalau bisa, bagaimana lagi? Persiapan lagi. Nah, karena itu buka mata, buka telinga, jangan sensitif atas kebutuhan market yang sekarang, penggerakannya, mempersiapkan solusi buat itu, kita itu jadi peluang. Ya, jadi yang udah lewat, fokus kepada yang datang, yang akan datang. Ya, oke. Di screen banyak yang coret-coret nih. Ini bagaimana biar hilangin ya coret-coretnya ya? Clear? Bisa nggak ya? Oh ya bisa. Saya bisa clear drawing. Ternyata bisa coret-coret ya. Oke, nomor 2. Buat resolusi dengan strategi yang tepat. Cermat buat resolusi yang masih mungkin 2021 dan fokus bagaimana wujudkannya. Jadi apapun harus tercatat. Jangan hanya saya berharap ini, itu berharap doang, mimpi doang. Harus tercatat di buku, ditulis, di digital, di email, apapun works, ya kan? Oh, saya pakai ini, yang penting dipakai. Mau pakai buku, mau pakai kertas taruh di dinding, mau pakai handphone, mau pakai apapun, yang penting tercatat dan Anda bisa melihatnya, bisa mereviewnya. Jadi gini, dulu waktu awal saya jatuh bangun dalam bisnis, terburuknya terjadi itu 5-6 tahun lalu, itu benar-benar parah banget. Saya waktu itu mau keluar naik ada mobil, tapi mau keluar ketemu orang, mikir kenapa? Mau bayar bensinnya parkir nggak ada duit. Saking parahnya seperti itu. Itu terburuk tuh, kurang lebih 6 tahun, 7 tahun lalu kira-kira seperti itu. Itu udah bilang udah hampir bangkrut lah ya. Bangkrut. Saya waktu itu bermimpi untuk bagaimana bisa kirim keluarga ke Australia buat sekolah, ya kan.
mimpi cuma mimpi doang, tapi saya catat, mulai hitung. Oh, ternyata hidup di Australia itu sewa. Saya Google dong, cari pakai Mbak Google. Sewa berapa ya? Ini berapa ya? Ini. Jadi semua ayak aspirasi yang ingin tercapai itu harus di-riset dan dicatat. Biayanya berapa, tercapainya bagaimana. Jadi saya hitung waktu itu. Oh, kalau dengan kerjaan saya sekarang, waktu saya akhirnya kerja sebagai direktur operasional satu perusahaan besar, terus saya juga masih ngajar-ngajar ya, itu karena bisnis gagal, saya kerja dulu nih, baru sebelum mulai bisnis lagi. Saya mulai hitung, oh dari penghasilan saya sebagai direktur dan sebagai konsultan, saya combine, saya bisa nih 4 tahun, 5 tahun kemudian, saya bisa kirim keluarga saya untuk ke Australia. Saya cukup uangnya, misalnya gitu ya. Kan harus tempat tinggal, biaya hidup, dan lain-lain, dan lain-lain. Semua saya hitung, nabung. Waktu udah catat seperti itu, udah catat sampai 5 tahun punya rencana. Saya rencana bukan per tahun, sampai 5 tahun ya kan. Terus ternyata saya jalankan, saya ketemu peluang, saya terus jalankan untuk menuju kepada yang saya resolusikan, yang saya mau, ternyata hanya dalam setahun bisa tercapai. Itu kuasa dari catat. Kalau catat kita jelas kita mau bagaimana, dan kita bisa menemukan progresnya bisa lebih cepat supaya kita bisa ambil tindakan, ambil keputusan lebih cepat. Nah, jadi ini seringkali banyak remeh, ngapain ditulis, ngapain dicatat? No, dicatat. Apapun yang Anda catat itu menjadi kristal, menjadi jelas dan Anda bisa kelihatan. Dan itu gini, banyak orang nggak berani catat kenapa? Takut kalau catat jadi batu. Enggak, bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau bisa lebih baik ya bersyukur Tuhan berkati gitu ya. Kalau ternyata tidak tercapai, belajar. Kenapa tidak tercapai? Refleksi. Nggak tercapai karena apa? Saya butuh bagaimana? Tujuannya supaya apa? Jangan sampai, ini ingat 1 tahun ya, di reviewnya 1 tahun kemudian, enggak. Saya reviewnya tiap minggu, tiap bulan, sesering mungkin. Karena kalau salah bisa koreksi. Bayangin kalau semuanya tujuannya seperti ini ya, kalau ketemu misalnya tujuan seperti ini ya, kalau salah arah kan makin jauh. Tapi kalau masih bentar itu masih bisa ditempelin lagi. Jadi itu masih kita bisa kita koreksi, masih kita koreksi. Jadi review sesering mungkin. Jangan meremehkan tulis revolusi ini. Dituliskan. Itu Harvard ada risetnya. Ada kurang lebih waktu lulus Harvard, ini riset sampai 40 tahun. Lulus Harvard, dia tanya kepada anak-anak yang baru lulus, ada berapa yang mereka mau capai apa? Oh, ada yang mau. Ada berapa yang catat? 10% yang catat. 10% dari lulusan tahun itu pada catat. Yang lain enggak. Lain cuma kira-kira atau ada yang bingung, masih baru lulus dan lain-lain. 40 tahun kemudian, pas mereka udah pensiun, dikumpulkan, ternyata luar biasa. Yang catat, yang menulis di awal-awal dan terus dia koreksi, ternyata asetnya menguasai 90% dari grup yang lain. Paling lebih besar. Karena mereka jelas banget, kristal, jadi mereka mencapai bisnis, karir, financial lebih tajam daripada yang tidak tercatat yang akhirnya ombang-ambing dalam kehidupan. Jadi mencatat itu sangat penting sekali. Itu sudah terbukti secara riset dan ilmiah itu sangat membantu buat kita sukses. Ya, jadi jangan malas untuk catat dan catat terus di review. Ya kan sesering mungkin, seminggu sekali, sebulan, semakin sering action yang Anda tercapai bagaimana. Contoh, saya mau turun badan dalam setahun, contoh ya resolusi, mau turun berat badan. Terus apa yang tindakan saya lakuin? Resolusi apa? Oh, saya mungkin olahraga, kurangin makan, dan lain-lain. Terus kalau saya nggak catat, saya nggak review, setelah setahun kemudian, oh nggak berat badan masih sama. Terus gimana? Udah telat, udah lewat setahun. Ya, jadi harus review tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan di-review supaya oh ternyata saya makan ini berat badan naik, saya lakukan ini berat badan turun, saya begini, jadi terus dicatat suruh review supaya dikoreksi. Sama dengan bisnis, sama dengan usaha. Saya pengen dapat omset sekian, saya mau dapat penjualan sekian, ya kan? Tercatat, saya punya visi pengen buka cabang, itu breakdown, step-stepnya bagaimana, saya butuh cari tim, saya butuh bikin sistem, dicatat semua. Dan mulai tindakan, sistem mana yang tepat, tim yang mana yang bagus, orang apa yang cocok, penjualan, marketing seperti apa yang bagus, ya kan? Sistem mana yang efisiensi. Itu tercatat dan koreksi terus. Ternyata nggak bagus, kita cari. Oh, nggak usah terus-terusan, kita bisa berubah cari supaya bisa membantu tujuan resolusi Anda. Ya, jadi catat resolusi tujuannya supaya bisa koreksi. Semakin sering Anda koreksi, semakin Anda tetap on track. Ya, tetap on track kepada tujuan Anda, kepada resolusi Anda. Oke? Semoga itu membantu. Berikutnya,
Terus jangan berhenti menciptakan produk. Gini, ciptakan produk bukan berarti kita harus bikin produk baru. Bisa aja produk yang sama di-packaging atau diatur supaya bisa melayani customer yang beda yang lagi dibutuhin sekarang. Contoh, teman-teman kenal Ana Avanti ya? Ana Avanti yang bikin batik, yang bikin itu apa tuh, nggak ada suara. Saya nggak ada suara, teman-teman kedengaran saya? Ada, Pak. Suara oke, aman? Aman aman. Aman, oke. Jadi Ani Avanti kan terkenal bikin baju tradisional, ya kan. Waktu pandemi terjadi, apakah dia tetap jualan baju baju tradisional, ya batik dan lain-lainnya? Enggak, karena kan orang di rumah jarang pakai batik, jarang pesta, ya kan. Buat apa buat bikin baju-baju tradisional? Akibatnya adalah karena dia kekuatannya adalah jahit. Akibatnya waktu itu kekurangan masker saat itu. Akhirnya dia bikin masker sama APD. Ya kan, jadi jahit masker sama APD, kekuatannya di sana. Jadi menciptakan produk baru, ya boleh bilang seperti itu, tapi kepada konsumen yang lagi butuhin. Akhirnya rame lagi gitu, rame lagi. Jadi sama. Jadi kita sebagai usaha, kita harus selalu fleksibel. Nah, jadi di bisnis saya juga sama. Waktu itu saya ada bangun bisnis di bidang keuangan, ya kan, yaitu galang dana, urun dana buat UMKM supaya bisa dapat modal usaha tanpa harus hutang, ya kan. Karena aku lihat sekarang kalau mau utang sama bank susah, bank lagi butuh uang juga, ya kan. Pinjam dari fintech atau apa bunganya tinggi, buat usaha baru kadang ada untung, kadang nggak ada untung, cash flow naik turun belum pasti, suruh bayar sesuatu cicilan pasti berat. Nah, jadi pemikiran saya, mari kita urun dana rame-rame, kita bagi untung, bagi-bagi hasil, tapi kita bantu rame-rame ini bantu wirausaha itu. Nah, muncullah banyak ide-ide, banyak kerjasama dengan kopi, dengan tahu, dengan ayam, cikcok ya kan, dan macam-macam itu kerjasama untuk kita bikin produk dan bikin galang dana untuk kita rame-ramein usaha supaya usaha rame-rame. Dan itu pemikiran saya sekarang trennya makanan yang delivery. Jadi saya sangat dukung makanan delivery ya kan, yang duduk nongkrong udah di mall-mall saya rasa udah agak kurang waktu itu. Jadi kita dukung yang banyak-banyak yang delivery di pinggir jalan, bisnis-bisnis seperti itu yang saya lirik dan kita galang dana, kita buka cabang dan lain-lain. Dan itu sangat luar biasa kalau teman-teman tahu ceritanya Tahu Go di masa pandemi buka 400 lebih cabang di masa pandemi, 400 lebih cabang, luar biasa, keren, ya kan? Kalau TikTok itu ciptakannya Chef Ragil, World Gourmet Chef 2019, orang Indonesia, ya kan? 2019, 2018, orang Indonesia, Chef Ragil Saputra, ya kan? Bangga banget. Kita kerjasama, ya kan? Dia bisa create sesuatu, kita galang dana dan bikin marketing konsepnya bareng sama-sama, ya kan? Jadi itu kita jalankan. Nah, sama juga waktu kita ada juga bisnis di koperasi nih, koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen kan galang dana buat usaha, galang dana buat finansial ya, buat simpen. Nah, kemarin kita lihat banyak orang mau simpan uang, tapi kalau bunga di bank kecil sekali. Simpan uang di sana, kena administrasi, bunga kecil, yang ada tekor, yang ada minus terus saldonya gitu ya. Jadi kita ngobrol, tanya, kita bikinlah produk, ya kan. Nah, ini kita ada aplikasinya, kita bikinlah produk yang orang bisa simpen dengan modal yang sangat minim dan boleh bilang tidak ada biaya administrasi dan dananya bagus, aman gitu, bunganya juga cukup lebih bagus daripada di bank gitu ya. Dan ini launching dan sukses. Kita berapa kali itu luar biasa ya kan. Jadi ini yang sangat bersyukur. Dan kita juga ada beberapa launching lah, beberapa produk-produk itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di masa pandemi karena kita fleksibel, kita lihat apa yang dibutuhkan, dan kita ngobrol sama mereka, benar nggak mereka butuhkan itu, dan kita create dan kita layanin, boom, jadilah, ya kan? Jadilah ya supaya Anda ini. Jadi harus selalu fleksibel. Anda kuatnya di apa? Kuatnya di minuman, kuatnya di makanan. Itu kekuatan tetap ini dipertahankan. Tapi sekarang bagaimana dengan kekuatan yang Anda ada melayani customer yang sekarang lagi butuhin? Jadi kemarin saya ngomong nih, kemarin aku ngomong sama teman saya di bidang event ini,
Biasa kan kalau event kan ada kontraktor tuh buat bikin panggung, bikin bikin backdrop dan macam-macam. Ada teman saya usaha itu. Aduh John, mall-nya lagi susah. Ini apa tuh event-event nggak ada di mall. Usaha saya udah pasti mati. Saya bilang, Pak, jangan pikir begitu. Bapak sekarang kekuatannya apa? Oh, di konstruksi seperti itu. Bisnis apa yang lagi butuh jasa Bapak? Waktu dia layanin property developer, tapi property orang nggak mau beli, nggak ada pameran, dan ini dan itu, orang pada kesulitan uang, boro-boro beli properti gitu kan. Jadi nggak ada customer-nya sekarang, itu tidak ada, bisnisnya boleh bilang stop gitu ya. Memang jangan berhenti Pak, jangan nunggu sampai balik kepada normal. Bisa aja setahun 2 tahun nggak balik normal gimana? Buka peluang baru, ya kan? Cari peluang baru. Akhirnya dia menemukan yang banyak buka kayak gitu gerai-gerai makanan minuman yang lagi berkembang dan dia melayani konstruksi buat itu yang bikin dan ini kan timnya cukup kuat, dia harganya terjangkau, servisnya bagus, kualitasnya bagus. Dia banyak dapat brand-brand besar akhirnya pakai sama dia untuk bikin gerai-gerai makanan lagi tren yang gerobak, yang apa, yang itu lagi tren gitu ya. Dan online dia bantu bikin online punya ini. Jadi mungkin produknya sama tapi mungkin customer-nya berbeda. Maksud saya seperti itu ya. Jadi itu masukan buat saya. Jangan berhenti, tapi terus mendengarkan kebutuhan konsumen, customer, dan terus bisa lihat kekuatan Anda apa. Itu yang dipakai untuk supaya menemukan peluang baru ya atau market baru. Antisipasi terhadap perubahan. Tunggu ya, saya clear dulu. Oke. Antisipasi terhadap perubahan. Ada perubahan, ada peluang. Ya, jadi latihan. Harap terbaik, rencana terbaik, tapi persiapan yang terburuk kalau terjadi gimana. Jadi kita ada action, simulasi, ada yang terbaik, kalau lumayan baik, kalau sedang, kalau agak buruk, kalau terburuk, kita nanti punya action-actionnya. Jadi itu punya strateginya, supaya kita siap. Sebagai pemimpin, sebagai pemilik usaha, anak buah jangan ikutin kita. Kitanya yang harus siapin arahan, yang punya visi, yang punya, oh kalau ini harus belok ke kiri, kalau ini harus belok kanan, kalau ini terjadi kita harus muter ke sini. Kita yang harus fleksibel untuk bisa ngatur tim kita untuk lebih baik, supaya kita satu tim ini kita bisa tetap adaptasi karena perubahan, fleksibel. Jadi saya minta tim saya juga fleksibel, harus belajar, harus fleksibel, harus gotong royong, karena di situasi ini nggak mudah, nggak gampang. Jadi kita harus fleksibel untuk melayani kebutuhan customer yang baru sekarang. Ya bisa aja mereka ada kebutuhan baru yang nggak kepikiran. Dulu orang nggak ada bikin masker, sekarang bikin masker. Masker udah bikin, sekarang bikin karena setiap hari pakai, bikin yang fashion. Ya, yang punya apa, gaya apa, merek, ada yang bikin yang batik, ya kan. Terus berinovasi, facial mask kan dulu kan cuma mulut mask, sekarang ada tutup mata, ada apa, yang ringan, yang ini, banyak macam-macam. Itu berinovasi terus ya, karena itu adaptasi kepada perubahan. Ya, jadi terus antisipasi, jangan terus antisipasi. Oke, berikutnya finansialnya harus bagus ya, harus ada rencana bagus ya kan, atur ulang arus kas Anda. Jadi gini, untuk yang siap bagus, kalau yang nggak siap mulai belajar dan persiapan buat selanjutnya. Jadi waktu awal-awal transisi PSBB dan pandemi ini, perusahaan saya income-nya datang terus nggak? Nggak ada income, nggak ada omset, ya kan? Orang nggak mau beli ini, nggak mau, kita mesti cari terus apa yang orang butuh. Selama berbulan-bulan itu gimana? Pakai tabungan. Ada juga nggak tahan, ada yang karyawannya dipecat. Kita tidak ada satu pecat karena ada pandemi atau kurangan. Semua kadang-kadang udah nggak relevan lagi atau kontraknya selesai, kita rilis gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi semuanya kita jaga. Kok bisa? Kan biaya bulanan saya besar loh. Waktu itu karyawan puluhan sampai 300 juta tiap bulan. Itu biaya bulanan dari karyawan aja nih, belum sewa buat macam-macam. Kita bisa survive bagaimana? Atur kas kita sangat kuat karena kita mempersiapin income tambahan yang bukan dari cadangan, dari finansial. Karena kita kan bidang finansial, kita juga jalanin, kita juga ada investasi, kita ada tabungan yang menghasilkan bunga. Dan akibatnya bunga-bunga itu, profit bunga itu yang bisa mencukupi kita punya biaya bulanan untuk kantor dan untuk warga dan lain-lain. Jadi bisnis nggak ada pun kita masih bisa jalan, tidak harus
pecahin deposito, tidak harus jual aset atau kita harus pecahkan, nggak usah ya. Jadi itu karena persiapan dari ada alternatif. Nah itu kan kalau udah siap. Kalau belum siap bagaimana? Kalau belum siap ya udah berarti kan nanti siapin buat lebih baik nanti. Tapi sekarang gimana? Satu, income turun, biaya harus turun. Simple. Nggak usah gengsi, ngomong apa adanya sama tim, bagaimana ini supaya identify tim yang inti siapa, tim yang paling penting yang nggak bisa lepas siapa, itu identify, ya kan. Terus bos turun tangan, mau nggak mau, ya kan, mau nggak mau turun tangan, get your hand dirty, turun tangan, harus harus terjun, ya kan, supaya kenapa? Kalau nggak sulit untuk menjalankannya. Jadi itu efisiensi, turunin biaya, dan gimana cari peluang untuk cari omset, cari customer baru tadi. Jadi atur harus kan. Income turun, biaya harus turun supaya terus bisa survive. Kalau yang belum tadi, yang pertama yang terbaik yang aku ajarin, yang kedua ini adalah kalau memang belum siap ya itulah yang bisa kita jalankan, ya. Atur uang kas. Jadi uang kas itu adalah uang yang masuk sama uang yang keluar. Supaya uang yang keluar, coba cek ada yang nggak relevan nggak, udah nggak penting, di stopin, ya kan, di stopin. Udah nggak penting, di stopin, diberhentikan supaya nggak lagi grogoti cash flow Anda, gitu ya. Siapkan dana darurat. Tadi yang saya cerita, kalau cash flow-nya sudah bagus, kita juga mulai siapin darurat. Dari kelebihan cash flow, dari kelebihan arus dana, mulai tabung, mulai simpan sampai darurat. Dana darurat berapa? 6 sampai 12 bulan dari biaya Anda. Kalau biaya perusahaan saya contoh adalah 100 juta, tadi kan 3 juta nih, 3 juta. Tiap bulan 3 juta, saya siapin 6 kali 3 juta. Itu sebagai dana darurat. Kalau ada apa-apa, nggak ada omset, saya masih bisa cukup 6 bulan. Ini saya jalanin buat keluarga, saya jalanin buat usaha juga. Jadi itu buat cadangan. Kalau ada apa-apa, kita masih bisa nafas. Misalnya kalau lagi tenggelam, kita masih ada oksigen tank, masih gitu ya, masih bisa ngambang gitu ya, mencari peluang nih bagaimana nih oksigen baru gitu ya. Jadi itu yang kita lakuin. Karena kita udah ada dana darurat, dan dana darurat itu menghasilkan investasi, dan itu membuat kita bisa mencukupi sampai pandemi ini. Ya, sampai melewati ini. Sampai kita ketemu peluang baru, kita ketemu produk baru, dan akhirnya mulai dapat omset lagi, mulai dapat income lagi, dan mulai bisa tabungan kita dipulihkan lagi, mulai lebih lagi. Jadi itu puji Tuhan, bersyukur. Jangan berhenti, jangan menyerah. Terus sensitif terhadap kebutuhan. Banyak kok yang berhasil di masa-masa ini. Banyak peluang yang ada. Karena banyak perubahan, banyak sekali peluang. Ya, jangan berhenti mencari dan cari tahu. Jangan kita, oh nggak tahu, bingung, stop. Jangan, cari tahu, belajar. Ini teman-teman ikut, ini udah luar biasa. Ikut belajar ilmu tambahan luar biasa. Terus kejar ilmu, terus cari tahu orang yang pengalaman, terus belajar dari orang yang udah jalanin, dan contohin, ikutin sampai berhasil. Jangan nyerah, jangan nyerah. Awal-awal belum biasa. Karena mereka udah level 9, kita baru level 1. Kita perlu latihan sampai level 2, level 3, level 4, level 5, sampai level 9. Ya, jadi jangan berhenti di tengah jalan, karena hasilnya mungkin belum sampai. Mungkin harus pecahkan itu dengan level 9 punya ilmu. Ya. Jadi terus sampai tembus, sampai bisa berhasil. Ya. 7, jangan berhenti melakukan pemasaran. Yang saya cerita, pemasaran atau marketing, mungkin bisnis Anda tidak relevan lagi melayani produk di jasa itu atau di produk itu, di segmen itu. Cari pasar yang berbeda. Indonesia 270 juta penduduk, macam-macam kebutuhannya, apapun juga laku, ya kan? Tinggal lihat kebutuhannya banyaknya di mana. Tadi saya lihat nih, oh milenial butuh gini. Kenapa? Milenials itu yang anak di bawah usia 25 tahun, menurut statistik itu lebih dari 50% sekarang. 50% penduduk sekarang usianya di bawah 25 tahun. Jadi sangat muda dan sangat besar komunitas ini. Jadi nggak heran, digital sangat cepat kan, anak-anak muda ini digitalnya kenceng gitu ya. Jadi produknya apalagi, jasa apalagi, kebutuhan apalagi yang cocok buat anak milenial. Sama, kita bikin urunan dana itu tujuannya milenial. Supaya milenial modal pas-pasan bisa usaha tanpa harus berutang. Dan dia nggak ngerti usaha pun, tinggal ada franchise atau apa kerjasama untuk kita bisa berkembang gitu ya. Jadi itu sebenarnya kita memikirkan buat milenial, untuk kita bantu milenial, dan para milenial juga bisa saling invest di project masing-masing supaya dia nggak perlu 100% memiliki satu perusahaan. Dia bisa memiliki 100 perusahaan, semua memiliki 1% kecil-kecil gitu ya. Dan bisa lihat semua di aplikasi. Nah, itu yang kita jalankan kemarin itu buat ramekan UMKM di
Indonesia gitu. Dan itu kita banyak pengertian dan penghargaan juga sih, itu sedang kita imbangi teknologi dengan kita knowledge pendidikan supaya mereka bisa maju dalam bisnis gitu ya. Oke, ke-8, dikit lagi selesai. Ke-8, move on dengan apapun yang terjadi 2020. Udah masa lalu. Masa lalu. Kalau Anda ini contoh ya. Anda kalau pegang ke masa lalu nggak lepas, Anda pegang terus ke masa lalu nggak lepas, Anda nggak bisa punya tangan buat pegang masa depan. Ya, terus Anda pegang masa lalu, itu harus dilepaskan, harus lepas, let go. Harus lepaskan masa lalu, ya kan? Udah lewat, udah mau nyesal apa, nangis, nggak bisa apa-apa lagi. Fokus dengan hari ini dan besok. Satu langkah, satu langkah. Satu hari, menuju kepada tujuan resolusi Anda. Ya, jadi banyak action, banyak perencanaan, terus dengar, terus belajar, terus maju. Jangan menyerah. Oke? 2021 tahun yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Ini banyak hal-hal yang luar biasa kita bisa lewati bersama. Jangan lupa juga berdoa. Karena kita tidak ada apa-apanya sama Yang Maha Kuasa. Ya, terus berdoa karena asal kita lakukannya baik, bermanfaat, sabda Tuhan pasti berkati. Ya, jadi terus berdoa. Nah, jadi ini ada beberapa tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau mau tanya silakan bertanya di chat ya kan. Nanti ada beberapa chat, coba saya contohkan. Oh, tadi nanti ya kalau ada pertanyaan saya masukin, nanti saya coba selesaikan. Oke. Jadi ini quote terakhir, focus on the possibility for success, not only potential for failure. Jadi fokus bagaimana untuk sukses, bukan takut dengan gagal. Bagaimana supaya berhasilnya? Kita fokus ke sana. Tapi harus persiapan kalau gagal bagaimana. Jadi kita jaga dua-duanya harus jaga. Nanti bagaimana contoh saya ini tanya-tanya saya masukin dalam channel chat. Saya nanti ada sesi tanya jawab saya jawab ya. Oke, berikutnya gini. Ini adalah salah satu produk yang saya menemukan peluang, saya lihat ada kebutuhan di masyarakat, dan ngobrol ke kiri kanan, akhirnya kita ciptakan produk ini. Jadi ini saya share video singkat tentang produk ini, siapa tahu teman-teman butuh, atau mungkin sharing ke teman-teman. Ya, ini contoh ya, bagaimana kita di pandemi ini kita keluarin produk baru. Koperasi Hartana mempersembahkan Simpanan Pasti. Simpanan selama 5 tahun untuk bayarin keinginan kamu yang pasti-pasti. Mulai dari simpanan pendidikan, buka usaha, sampai simpanan pensiun. Apapun itu yang pasti bakal terwujud. Info lebih lengkap bisa cek di www.hartanagroup.com. Lalu cek Koperasi Hartana. Suka yang pasti-pasti? Yuk ikutan simpanan pasti di Koperasi Hartana. Oke. Jadi itu produk yang kita luncurkan baru 1-2 bulan yang lalu, kalau nggak salah, 1-2 bulan lalu. Jadi itu ada tabungan yang kecil-kecil ya kan, tabungan lewat aplikasi, kita ada tabungan kecil-kecil ya kan, untuk mencapai impian dan sesuatu kita simpan yang pasti. Karena kita kasih bunga cukup bagus. Kalau orang nabung 500.000, paling bunga 1%. Dan banyak biaya administrasi yang memotong-motong agrogoti, akhirnya saldonya habis. Nah, jadi kalau dengan minimum 500.000 per bulan, selama 60 bulan, kita kasih bunga setahunnya sampai 8%. Jadi itu bagus banget. Itu berbunganya itu fantastis ya kan. Jadi ini yang kita tawarkan dan sangat populer banget karena sangat terjangkau dan itu buat kepentingan masa depannya. Jadi ini cukup populer. Nah, jadi ini kita berikan. Nah, jadi untuk teman-teman hadir untuk apresiasi, kalau yang ikut Hartana Group punya Instagram ya kan @Hartana Group ya Instagramnya, klik DM, kita lagi memberikan apresiasi nih buat teman-teman yang mau ikut, mau belajar. Nah, kan kalau nabung 12 kali, kan 12 kali 500.000 kan dapat 6 juta ya, bener ya. Jadi terus nabung 500.000 ya kan. Nah, kalau ikut Instagram, DM kepada admin, bilang dari Pawon, ya kan? Ketik Pawon ya, nanti DM dari Pawon. Mau promo simpanan pasti. Ya, promonya itu apa? Nanti kita kasih bonus, kalau terus nabung ke 12 bulan, bulan ke-13 kita kasih bonus 500.000 atau berapapun yang Anda komit per bulannya.
Kalau Anda komit 1 juta, bonusnya 1 juta. Komit 2 juta, bonusnya 2 juta. Jadi tujuannya kita memotivasi orang diskon di sini harus nabung supaya buat ke depannya biar ada income tambahan. Kalau kondisi bisnis lagi ini kita bisa ada tabungan gitu. Kita ada tabungan buat ke depannya. Jadi kita kasih ada bonus deposit 100% bulanan Anda di bulan ke-13 ya kan. Jadi udah lewat 12 semua lengkap, kita akan kasih bonus itu ya. Jadi itu cukup rame. Kita terbatas banget bonus, udah lewat, udah habis ya kan. Tapi pas waktu ini lagi kita diundang, saya bilang yuk kita buka deh buat yang hari ini hadir, dengar, mau belajar, kita apresiasi, kita mau ajak teman-teman nabung supaya finansial menambah. Jadi kita kasih hanya 5 kalau nggak salah. Saya kalau nggak salah cuma kasih 5. Ya cuman kalau teman ikut Instagramnya DM ngomongin pawon simpanan pasti mau dapat bonus ya kan. Nah itu nanti dijelasin cara kerjanya bagaimana ya. Jadi ini tambahan aja supaya teman-teman bisa merasa terbantu ya kalau ini. Nah ini Instagram saya pribadi dan website saya pribadi, dan handphone saya kalau mau WA boleh, email saya juga boleh ya kan. Nah ini website Hartana Group ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman kalau mau screenshot atau apa silakan. Terus berikutnya ada apa lagi? Ini udah habis, ya udah selesai. Nah, ya udah selesai. Ya, jadi ini saya serahkan kepada host atau gimana? Atau saya jawab pertanyaan atau gimana? Saya serahkan host dulu deh. Thank you Pak Joni untuk sesi presentasinya tadi sudah selesai, dan tadi di akhir sesi ada program dari Hartana Group ya Pak ya untuk simpanan gitu ya. Nah, ini ada program spesial yang diberikan ya untuk teman-teman Sobat Pawun yang ikut kelas Pawun webinar malam hari ini gitu. Jadi cukup follow atau visit Instagramnya Hartana Group, nanti bisa bilang simpanan pasti dari Pawun gitu ya. Nanti bakal dikasih untuk 5 orang pertama ya Pak ya? Pertama. Untuk 5 orang pertama itu bisa nanti dapat program ini, karena sebenarnya programnya udah selesai ya Pak ya, cuman karena ini untuk teman-teman Pawun, buat yang tertarik bisa langsung kunjungin ke Instagramnya Hartana Group kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Pak Joni juga boleh langsung klik di kolom chat. Tadi udah ada satu sih Pak selama sesi presentasi dari Mas Zaid kayaknya ya. Mungkin boleh di-unmute untuk ditanyakan secara langsung kali ya, kalau Mas Zaidnya bisa. Halo, selamat malam Mas Zaid. Atau saya coba bacain aja tadi pertanyaan udah masuk. Beliau bilang, saya owner dari usaha saya sendiri Pak. Saya sedikit bingung membuat planning backup untuk kondisi menengah dan terburuk gitu. Nah, minta tolong dicontohin real simulasinya seperti apa gitu. Oke. Kalau boleh industrinya apa? Biar saya kasih contohnya lebih spesifik. Boleh tahu industri apa? Makanan, minuman, baju, atau apa? Pak Zaidnya sudah bergabung sini. Boleh? Halo Pak. Oke. Halo Pak Zaid. Halo. Halo. Ya Pak. Ya. Saya saat ini di bidang makanan Pak. Jadi masih home. Pas kita mulai di masa pandemi ini. Oke. Makanannya apa? Makanan apa, gerai atau gimana konsepnya? Delivery atau apa? Gimana gitu? Masih di rumah, cuma kan kita sudah beberapa new product kita ciptakan, tapi ya masih gitu-gitu aja Pak. Masih belum ada peningkatan. Nah, cuma kan ya butuh inilah. Tadi kan Bapak bilang kan harus punya planning backup untuk kondisi menengah dan terburuk. Ya kan? Nah itu to be honest, saya belum siapkan itu. Saya belum gambaran itu saya belum ada. Saya hanya ya baru sekedar action, ya mulai aja dulu gitu Pak. Sampai sekarang. Good. Oke. Oke. Jadi ini kan makanannya saya tebak ya. Saya tebak adalah untuk mungkin snack ya. Home industry kita bikin snack terus kita jual gitu. Betul. Kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Betul. Nah, ya, kue sus, Pak. Sekilas saya rencana mau jualannya, distribusinya bagaimana? Apakah titip ke tempat atau kita online atau apa, cara jual snacknya bagaimana? Kita murni online Pak, total online
Oke. Oh, sinyalnya kayaknya nggak terlalu bagus, Pak Ya, Zaid. nggak apa-apa. Saya ada gambaran. Oke, jadi gini. Jadi biasanya pasti kita apa-apa hubungannya sama, kan gini, kalau atur cash flow adalah uang yang masuk sama uang yang keluar. Basically itu yang kita atur, ya kan? Uang yang masuk, ya kan? Berarti pertama kita mikir penjualan, marketing, promosi, penjualan. Nah, kita harap terbaik dong. Kita marketing di mana yang banyak nih yang beli nih. Contoh kita online ya, ada online store mungkin atau mungkin di marketplace atau di mana kita taruh di sana orang cari dan beli gitu ya. Order dan kita antar gitu ya. Nah, jadi harapannya berapa? Mungkin target penjualan nih. Oh, kalau saya bisa jual 100 per hari itu bagus. Aku nggak tahu angkanya berapa. Sekarang dapatnya berapa. Mungkin nih, anggapnya 100 sebulan ya. Targetnya 100. Jadi itu harapan terbaiknya, pengen 100, ya kan? Nah, untuk supaya mencapai 100 ini bagaimana, ya kan? Mau iklan kah, mau bagaimana kah? Jadi mesti kita bikin strategi itu. Jadi itu tercatat tuh, 100 itu apakah 100 orang yang datang lihat di saya punya page, saya punya tawaran pasti beli? Enggak, Oke. kan kalau itu kan luar biasa. Mungkin yang lihat adalah 1.000 atau 2.000 baru 100 yang beli contoh. Nah, bagaimana nyampe 2.000 itu? Kalau ada 2.000 orang yang datang melihat baru tertarik beli. Nah, kita kan itu target tuh 2.000 orang datang lihat ada 100 pembelian untuk bulan ini. Nah, itu yang kita itu yang terbaik. Kan itu sebulan. Tiap minggu berarti kan 500 pengunjung atau 25 penjualan tiap minggu dong. Ya. Nah, dengan tiap minggu, mungkin kita tiap minggu dulu ya, belum tiap hari, tiap minggu. Kalau minggu pertama pengunjungnya cuma 100, penjualannya sedikit, itu kan sesuatu yang buruk yang terjadi. Ya, jadi kita mesti mikir, mesti persiapan. Kalau itu terjadi, saya harus ngapain? Ya kan? Iklannya kurangin kah? Atau saya iklan yang gratis kah? Atau saya promosi di mana kah? Atau saya mesti ke komunitas yang lain, ya kan? Saya biasanya gitu, saya cari yang gratis-gratis dulu. Ke komunitas, ke WhatsApp group, ke Facebook group, ya kan? Ke mana-mana, saya tawarin di mana-mana. Linknya saya tawarin mana-mana, ya kan? Jadi itu jadi tindakan saya. Kalau minggu ini cuma ada 100 pengunjung dan penjualan dikit, minggu depan saya target 900. Minggu pertama punya kekurangan, saya oper ke minggu kedua gitu, supaya saya kejar gitu, Jadi itu caranya untuk kalau udah ada target yang terbaik, kita persiapan terburuk. Kalau itu terburuk, kita mesti ada action. Kalau pengunjung 500, penjualan 25, minggu depan juga nih, berarti kan on progress, ya kan? On track. Ya, kalau on track kan berarti kan lanjutin, ya kan? Itu yang saya maksud. Kalau kita harapin terbaik nih, kita udah pasang strategi, kita udah iklan, kita ini sesuai dengan rencana, oke, aman. Kalau tidak sesuai rencana, tindakannya apa? Apa yang kita harus lakuin? Jangan sampai akhir bulan nggak capai target, omset nggak tercapai, terus kita bingung gitu. Iya. Kira-kira membantu? Gimana Pak Zaid, sudah cukup? Oke, kalau gitu kita mungkin lanjut ke pertanyaan lainnya ya Pak ya? Iya. Oke, tadi Pak Zaid sudah terjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi. Mungkin boleh ditanyakan secara langsung Pak Edi di unmute. Ini dia menanyakan lebih ke tentang program dari Hartanah Group tadi Pak. Oke, selamat malam Pak Edi. Bisa bergabung? Oke, saya bacakan dulu. Malam Pak. Oke. Iya, malam. Pak Edi. Pak Joni, mau tanya Pak Joni, kan tabungan pasti kan 500 per bulan. Si nasabah sudah ikuti. Terus bulan ketiga dapat bonus. Torlah 5 juta. Tambah lagi ya. Terus nanti bulan keempat, bulan seterusnya dia dapat lagi, ada 2 juta, ada 6 juta, ada berapa juta, dia tor lagi. Jadi di bulan ke-13 itu dapat bonusnya berapa Pak?
Oke. Tetap komitmen yang bulanannya 500 itu. Iya. Jadi dapat bonusnya 500.000. Oke. Ya, komitmennya dia. Jadi sebenarnya kita lagi mau melatih orang belajar komitmen menabung. Oke, Pak. Ya, kalau bisa komitmen 1 juta, kita kasihnya 1 juta bonusnya. Kalau komitmennya 2 juta, kita kasih bonus 2 juta. Tapi yang penting komitmen tiap bulan. Oke. Soalnya tadi kita prospek ditanya begitu, saya pending dulu, saya bilang. Nanti saya Ya, nggak baru apa-apa. ditanya. Konsepnya gitu. Konsepnya kita ada melatih orang konsisten menabung. Jadi kita akan reward komitmennya mereka. Yaitu contoh komitmen 500.000 atau 1 juta atau per bulannya. Per bulannya mereka komit itu yang kita kasih bonus. Oke, jadi artinya kalau dia komit 5 juta per bulan, Yes. berarti bulan ke-13 dapat 5 juta gitu ya, Pak ya? Betul. Oke, Pak. Paham. Kalau 100 juta per bulan, bonusnya 100 juta nanti. Oh gitu ya? Oke, siap, Pak. Siap. Kita komit. Oke, Kita Pak. komit. Berapapun dia komit, kita juga komit. Oke, siap. Thank you, Pak Joni. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Primasita Arini. Boleh di-unmute mungkin untuk Mbak Primasita. Oh ya, selamat malam, Coach. Malam. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, saya memang udah sering nih, Coach, bikin resolusi tiap tahunnya untuk bisnis saya. Nah, tapi untuk tahun ini itu kayak ada kendala ketika harus diakui ya, ketika ada COVID ini, daya belanja dari masyarakat di kota saya ini sangat menurun gitu, Coach. Nah, yang saya ingin tanyakan, misalnya walaupun saya membuat backup plan, kayak misalnya backup plan-nya itu apakah saya harus menyesuaikan, misalnya tetap menjual produk yang sama, tapi disesuaikan dengan daya beli masyarakat aja, jadi dimurahkan, misalnya kayak gitu, atau mendingan ganti pasarnya, nggak usah masyarakat yang di sini gitu. Soalnya kalau untuk saya sendiri, misalnya untuk mengganti dua-duanya ini, dua hal ini yang menurut saya bisa saya lakuin, tapi agak susah gitu loh, Coach. Jadi saya bingung yang mana ya, gimana ya harus Jadi gini. Terima kasih, untuk menjawab itu kan saya harus lebih tahu produk kamu apa dan Iya, di kota mana, segmennya apa. Nah, intinya gini ya. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Yang pertama dulu ya. Coach kayak gitu kan. Coach menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oke. Siap, Coach. Pernah dengar nggak waktu masa-masa PSBB waktu tahun kemarin itu ada sepeda namanya mereknya Brompton. Oh iya, pernah. Harganya berapa tahu nggak? Harganya itu sampai 100 juta bukan sih, Coach? Ya, sepeda loh, bukan motor, sepeda. Ya, sepeda. Dan itu laku sampai Brompton habis, kebanyakan jualnya ke Indonesia. Oke. Nah, saya tanya balik, daya beli nurunnya maksudnya gimana nih? Jadi saya itu kan tinggal di Kota Kutai Timur ya, Dok ya, Coach. Jadi di mana memang ada satu perusahaan di sini yang jadi pompa utama lah, KPC perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang ini bisa dibilang menurun lah gara-gara COVID ini gitu loh, Coach. Jadi menurut saya, pandangan saya dari luar sih, oh ini kayaknya daya beli beberapa bulan ini menurun nih karena ya itu gitu, Coach. Betul. Jadi gini, segmen pasar yang saya ceritakan. Ya kan? Yang saya mau bahas segmen pasar. Kalau produk kita adalah segmen pasar yang daya lagi menurun, otomatis kita punya omset pasti menurun. Yang saya cerita, ada usaha dia melayani event kontraktor. Dia kan event lagi turun, mau lagi turun, dia juga kena. Dia melayani property developer, dia juga pasti kena. Udah pasti, ya kan? Tapi di masa pandemi ada yang turun, ada yang naik. Jadi gini, uang nggak pernah hilang. Uang nggak pernah hilang, nggak pernah. Ngalirnya doang beda. Benar nggak? Iya, coba dipikirin. Uang di bank itu nggak pernah ngilang, ngilang. Oh, saldo kita berkurang, ngilang. Enggak, pindah ke mana gitu loh. Ngalir kemana? Betul nggak? Nah, di masa pandemi ini, ngalirnya agak berbeda. Tidak ngalir seperti biasa. Yang di ngalir yang tepat, contoh, yang jualan masker, yang jualan hand sanitizer, omsetnya gila-gilaan. Hand sanitizer kalau nggak salah penjualannya 1000% peningkatan. Dulu orang nggak gitu butuh,
tapi tiba-tiba kebutuhannya banyak aja. Hampir setiap mall, toko apa pakai hand sanitizer gitu ya. Jadi penjualannya tuh meloncat. Semua kosmetik, healthcare, kosmetik itu semua bikin hand sanitizer karena itu lagi naik daun. Karena omsetnya lagi bagus. Nah, jadi maksud saya gitu. Untuk lebih detail, kamu yang tahu daerah kamu tahu. Kamu lihat sekarang ini yang produk kamu ini yang lagi maju siapa? Yang segmen mana nih yang lagi maju? Bagaimana melayani mereka? Kalau menurut saya turunin, serba salah. Dia lagi turun, kamu turunin, kamu juga tipis. Kamu istilahnya tinggal tulang gitu ya. Boro-boro daging tinggal tulang ya kan. Menurut saya itu tidak bijaksana. Cari mana yang uangnya lagi ngalir ke siapa? Dia lagi butuh apa? Segmen pasar ini dulu ngalir ke sini banyak duit. Sekarang ngalirnya ke sini, yang di sini lagi butuh apa, perlu apa, bagaimana melayani mereka. Kita punya kekuatan, kita punya produk, bagaimana kita bisa melayani mereka. Itu tergantung kreativitas kita, inovasi kita. Gitu. Oh ya, paham Coach. Jadi mendingan saya ini ya, memperkuat segmen yang sekarang yang lagi uangnya ngalir gitu ya Coach ya maksudnya. Cari. Sekarang kan di masyarakat kan ada yang memang contoh kalau ini lagi pabrik atau apa lagi susah, ya itu mungkin jangan siapa nih yang lagi mungkin saya cerita cari yang orang jualan makanan online lagi rame, yang bisnis online lagi rame, layani mereka lagi pasti butuh produk jasa dan layanan dari kita dan kita gimana kreatif kerjasama dengan mereka gitu. Oke, oh ya Coach, paham. Jadi ada pencerahan. Terima kasih Coach. You're welcome, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Pak Fian? Oh ya, halo Pak. Sorry. Ini ada satu pertanyaan lagi, ada yang angkat tangan, boleh di-unmute, langsung ditanyakan. Bapak Umi Fatimah. Oke. Selamat Coach. Mas, selamat malam. Malam. Mas Fian, Coach Joni Gunawan. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa, sehat. Ini saya lagi penasaran. Sekarang kira-kira dari pengalaman Coach Joni, usaha yang mulai bawah, kita lagi memulai usaha sekarang ini seperti dikatakan Pak Joni tadi, di masa pandemi ini apa yang pasar lagi perlukan, kita akan jalan di sana. Mungkin saya ingin tahu apa pengalaman dari Pak Joni sendiri yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita supaya sekarang ini kita ini bisa semangat. Kita ini lebih semangat untuk menjual barang. Karena terus terang tadi betul yang dikatakan Pak Joni, sekarang ini kita harus melihat pasar, apa yang diperlukan oleh pasar, tapi saya ingin pengalaman dari Pak Joni. Mungkin Pak Joni bisa ceritakan bagaimana pengalaman untuk mengangkat kita semua yang ada di sini tadi. Terima kasih, itu aja Pak Joni. Oke. Sama-sama. Jadi sharing pengalaman saya ya Pak. Oke. Pengalaman saya, karena saya lebih di bidang finansial, saya ada banyak perusahaan dan punya izin yang berbeda-beda. Jadi waktu itu saya melihat bahwa di masa pandemi ini kebanyakan orang karena nggak bisa keluar kemana-mana akan mungkin karena finansial investasi mungkin akan investasi online, trading online, ya main-main online, trading online. Terbukti banyak transaksi, karena pada biasanya sibuk karena punya waktu untuk liatin layar gitu ya buat trading, buat investment dan lain-lain. Nah itu yang kita sasarkan. Jadi aku invest di software charting, ya kan itu software charting supaya orang bisa trading online tuh bisa ada chatting, ada follow, ada apa. Aku ada invest di sana dan lumayan oke. Terus saya juga invest bikin kayak forex punya copy trade system, ya, itu adalah copy trade system. Jadi kita panggil berapa master trader yang beda-beda, hasilnya beda-beda, yang orang bisa follow trade, ya kan itu follow trade. Dan itu kita launch international, bukan cuma Indonesia. Dan kita punya izin lokal untuk itu dan kita malah dapetin uang nasabah dari luar untuk bisa trading seperti itu dan hasilnya cukup bagus. Nah, jadi ini berapa yang kita jalanin karena kita lihat orang kebutuhannya adalah mendapatkan income karena saat pandemi terjadi, PSBB terjadi, income berhenti. Nah, bagaimana mereka tetap dapat income supaya nutupin biaya bulanan, itu yang kita
jadi solusi, kita tawarin solusi itu. Ya udah, ini caranya dapat side income. Di rumah, nggak usah ketemu siapa-siapa, nggak usah jualan ke siapa-siapa, Anda bisa pakai aset Anda, uang nganggur Anda untuk bisa menghasilkan untuk buat keluarga. Itu sih cara kita untuk, dari pengalaman kita, pandemi ini malah peluangnya ada di sana. Ini buat produk saya ya, produk saya. Tujuan saya hari ini bantu teman-teman, jadi saya nggak terlalu banyak jelasin produk saya mau bantu teman-teman produknya apa, situasinya apa, saya bantu lebih relevan buat teman-teman. Nanti kalau jadi produk saya, kadang-kadang kan nggak connect, kan di bidang finansial agak beda. Betul. Kira-kira menurut Coach, saya ini apa yang saya lakukan ini sekarang ini, mungkin ada pengalaman Coach yang bisa dibikin ke saya. Sekarang ini ketika mulai Corona mulai ada, mungkin waktu itu bulan Desember di Cina ya, itu saya memproduksi, saya buat madu, Coach. Ya. Madu dengan resep Timur Tengah kuno. Namanya terus? madu baja yang belum pernah ada. Terus? Waktu itu saya bulan November atau Desember, saya sudah punya pemikiran bahwa madu ini adalah yang paling tepat untuk seseorang antibody untuk COVID. Tapi waktu itu betul. saya mau kembangin, tapi saya takut karena belum ada di Indonesia. Terus? Tapi ternyata benar, Januari ketika saya ke Singapura, di Singapura first time, mungkin Januari atau Februari awal, itu di Singapura udah semuanya sudah benar-benar sudah keadaan COVID ini mereka sudah ready dan siap. Tapi di Indonesia masih belum ada. Sampai saya balik, saya keluarkan, dan alhamdulillah sekarang produk ini sudah mulai kemana-mana, mulai seperti yang Coach katakan, bagaimana caranya saya untuk meningkatkan daya jual saya dengan iklan dan lain-lain tadi. Tapi menurut Pak Joni, kira-kira apa teori atau cara biar produk ini bisa membooming di bumi Indonesia ini? Karena terbukti dari beberapa orang yang kena COVID, alhamdulillah kita berikan madu baja ini, alhamdulillah banyak testing yang mereka sembuh negatif. Tapi untuk memperkenalkan ini semua, ini yang saya mungkin perlu keterangan dari Pak Joni, ilmu dari Pak Joni. Pak Umi sudah ada track record, sudah ada testimoni, udah kuat banget. Itu udah powerful. Itu udah bisa mau banyak gini. Kalau tergantung gini, harga produknya di harga berapa? Tergantung, itu langsung segmen, ya kan? Harga produk harga berapa? Langsung itu langsung segmen. Kalau harganya tinggi, berarti mungkin segmennya mesti masuk kepada yang kelas A, B gitu ya. Kalau middle mungkin BC mungkin bisa. Ini tergantung packaging, ukuran. Kadang-kadang orang Indonesia kreatif. Packaging gede biasanya harganya mahal. Jadi bikin kecil-kecil, botol kecil, lebih murah, terjangkau. Lu rame juga. Betul. Unilever kan kayak gitu. Di Australia jual seliter. Di Indonesia jual sasetan. Di sini nggak ada sasetan. Nggak ada sasetan, ya kan? Jadi itu single consumption, kayak apa, tolak angin kan, saset sambil minum udah selesai gitu kan. Indonesia populer. Di sini Australia atau apa mungkin maunya satu botol atau apa, baru soalnya logistik mahal di Australia, agak beda ya, segmen pasar, strategi akan berbeda, tergantung segmen pasar, packaging yang ada, otomatis dari harga jual baru marketingnya kemana, marketing kepada segmen pasar yang mana. Nah itu baru ini. Nah sekarang ini menurut saya paling efektif marketing digital, di mana social media, Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan itu bisa targeted. You mau usia berapa, di kota mana, lagi punya baby, contoh lagi ada apa, dia posting di Facebook, itu bisa ditarget. Itu sangat powerful sekali. Nah, jadi kalau saya saran, kalau belum ngerti Google Search Engine Optimization, Facebook aja. Facebook itu sangat simple untuk targeting kepada yang kita mau. Kota ini kita mau campaign, kota itu yang kita jalani. Itu satu, ya kan? Jadi digital marketing. Kedua, cari influencer. Sekarang trennya cari influencer. Cari influencer, ada mega influencer, ada big influencer, ada micro influencer. Influencer yang di Instagram, mereka mungkin cewek cantik, followernya puluhan ribu. Oh, saya minum madu ini sehat, nih bagus, ini. Dia yang jualan, kita kasih komisi, jalan. Banyak banget. Banyak banget. Produk kesehatan ini lagi tren. Nah, berikutnya adalah kalau sudah ada segmen pasar, packaging, sudah ada marketing segmennya, influencer yang dukung. Next, kamu juga masuk ke media, kerjasama dengan wartawan supaya bisa di blow up. Ini sehat loh,
banyak yang negatif, positif jadi negatif loh. Ini loh, itu jadi blow up supaya medianya expose. Karena ada influencer, oh si influencer ini juga bilang nih enak dan bisa sehat dan ini. Ya itu kan nilai buat wartawan. Ada influencer, ada ini. Nah itu kalau di-combine, marketing mix itu di-combine, itu akan lebih bisa mencapai sasaran yang Anda inginkan. Dan saran saya, campaign per kota, localize, campaign per kota, community. Jadi jangan nyebar, kalau nyebar mahal. Kalau you mau nasional sekaligus, is mahal banget marketing. Fokus kota per kota, Bandung dulu, Jakarta dulu, Sulawesi dulu, itu dulu. Jadi supaya marketingnya terexposure-nya banyak di situ, dan influencer mana, siapa yang bisa influence di kota itu ada statistiknya. Saya mau influencer Medan, itu kita fokus ke Medan. Saya mau influencer Jakarta, dia kebanyakan follower di Jakarta. Lebih targeted, lebih nyerucut, lebih murah, lebih bisa kena sasaran. Oh, betul. Terima kasih, Pak Joni. Ini saran benar-benar membuat saya termotivasi. Dan saya minta tolong Pak Joni, nanti saya mau kirim madunya untuk Pak Joni biar coba. Saya di Australia, Pak. Kirimnya gimana? Oh, di Australia. Oh, my sister there. Saudara saya ada di Melbourne. Luar biasa. Saya di Sydney. Kalau bisa terima jangan senang hati, tapi saya di Australia ongkos kirimnya mahal. Oh. Lain kali. Saya suka produk kesehatan. Oke, nanti Pak Joni, kalau saya rencana mau kirim ke. Oke, Pak Joni, terima kasih. Thank you very much indeed for your attention. Semoga sukses ya. Oke, thank you very much indeed. Terima kasih, Mas Pian. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Joni, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya dari peserta. Makasih banyak Pak Joni untuk sesi presentasinya dan udah banyak ngejawab juga nih pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mungkin selanjutnya bisa kita langsung mulai ke sesi presentasi yang berikutnya dari Mas Surya. Thank you banget buat Pak Joni. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat aja. Mungkin Pak Joni masih akan standby sampai akhir acara juga kali ya, Pak ya? Siap. Oke, thank you Pak Joni. Terima kasih. Sama-sama, makasih. Oke, selanjutnya nih, kita udah ada Mas Surya Hadiadi selaku Regional Sales Manager PAWUN. Tadi kita udah dengerin satu presentasi dari Pak Joni tentang mewujudkan resolusi bisnis di 2021, dan sekarang kita mau tahu nih, gimana sih cara ngewujudin resolusi di bisnis 2021 bersama PAWUN gitu. Jadi, di sini Mas Surya akan ngejelasin lebih detail atau lebih deep lagi tentang PAWUN, karena banyak nih dari teman-teman yang mungkin belum pakai PAWUN, masih pengen tahu apa aja sih yang bisa dilakuin dengan PAWUN gitu. Nah, ini mungkin saat yang tepat buat teman-teman mengenali PAWUN lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, Mas Surya sudah ready? Oke. Sebentar. Selamat malam Mas Surya. Oh, sorry. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam Mas Pian. Selamat malam Sobat PAWUN semuanya. Selamat malam Sobat PAWUN. Oke, kita udah bisa langsung mulai aja kali ya Mas ya untuk sesi presentasinya. Boleh, ya sebentar kita coba share screen ya Mas. Sudah muncul share screen-nya, Mas? Sudah, Mas. Aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat PAWUN semua. Perkenalkan, nama saya Surya Hadiadi, saya perwakilan dari PAWUN. Saat ini saya menjabat sebagai Regional Sales Manager di PAWUN, khususnya area Jabodetabek. Jadi untuk Sobat PAWUN atau calon-calon customer PAWUN yang ingin bertanya-tanya nanti tentang PAWUN atau ingin coba diundang demo presentasi, itu bisa coba langsung masuk ke situs website PAWUN di www.pawun.com/undang demo.
itu nanti bisa masukkan kotanya. Saat ini saya sudah tim kita sudah menyebar di area Jabodetabek. Ya, jadi kalau ada mau tanya-tanya tentang pawon bisa langsung undang demo kami, itu free. Dan saat ini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di pawon, menyinggung dari tadi pertanyaan dari Coach Joni ataupun pengalaman yang telah Coach Joni tadi sampaikan. Jadi banyak pengalaman atau ilmu berharga nih dari Coach Joni Gunawan. Jadi untuk membekali semuanya itu kita juga perlu sistem, ya sistemnya itu kita juga untuk sebagai pencatatan laporan seperti manajemen inventory ataupun dengan sistem delivery online yang saat ini kita sangat butuhkan di era PSBB seperti ini. Dan untuk yang pertama, ya ini adalah tentang pawon. Pawon saat ini lebih dari 100.000 pengguna bisnis di Indonesia telah menggunakan pawon. Untuk diantaranya saat ini ada restoran yang paling banyak menggunakan itu sekitar 66,7%. Kemudian kita juga ada fashion kayak butik, outlet yang ada di mall-mall itu juga sudah banyak yang menggunakan sistem pawon. Kemudian dari sisi retail kayak toko sembako, minimart itu juga sudah menggunakan pawon sekitar 90%. Dari sisi servis juga sudah ada. Kemudian yang lainnya juga sudah menggunakan sistem pawon di 4,8% ya. Nah, biasanya tantangan dari business owner saat ini apa sih terhadap usahanya saat ini? Ada beberapa seperti kayak sales yang saat ini stagnan, kemudian adanya pencurian ataupun dari kecurangan karyawan, kemudian kita ada out of date business, kemudian ada kesalahan dari manajemen inventory-nya, kemudian dari customer yang kita tidak mengetahui sebagian besar seperti apa, kemudian dari keterbatasan dari growth dari usaha kita. Dan untuk menjawab dari tantangan bisnis owner tersebut, pawon saat ini mempunyai tools-nya. Seperti yang pertama kita punya point of sales, yang artinya kita punya aplikasi kasir yang bisa kita gunakan untuk sebagai order transaksi di merchant kita. Kemudian kita juga ada digital payment, karena kita saat ini sudah kerjasama dengan e-payment seperti GoFly, OVO, Link Aja, ShopeePay, seperti itu. Kemudian juga kita ada tools inventory and supply, kemudian juga ada online selling, analitik data, kemudian kita ada multiple outlet, kemudian juga kita ada marketing, dan kita ada juga sisi dari finance-nya. Ya, bagaimana untuk memulai kita menggunakan pawon, itu kita ada mulai dari setup dari sisi pawonnya, kemudian kita bisa mengelolanya seperti apa, sampai dengan kita mengembangkan usaha kita dengan menggunakan sistem pawon. Yang pertama, kita mulai dari start dari penggunaan pawon. Untuk menggunakan setup pawon ini, kita sangat mudah, cukup membutuhkan waktu 5 menit saja, mulai kita dari download atau menggunakan Play Store di handphone ataupun tablet Android-nya dengan cara download aplikasi pawonnya, kemudian setelah itu kita register dengan akun email yang kita sudah mempunyai, seperti email bisnis ataupun email pribadi, itu juga bisa dilakukan untuk register dari pawonnya. Setelah itu kita bisa coba langsung masukkan add produk, mulai dari produk yang kita ingin jual ataupun produk yang kita coba-coba, itu juga bisa. Dan setelah kita buatin semua produknya, kita bisa mulai langsung melakukan penjualan. Dan untuk step penjualannya di menu pawon ini, order itu sangatlah mudah dan sangat ringkas. Mulai dari kita melakukan order menunya, kemudian stepnya kita langsung ke menu transaksi, langsung kita masuk ke pilih menu bayar. Nah, itu untuk startnya. Kemudian kita juga analisa laporannya saat ini yang terintegrasi, kita sistemnya cloud based. Jadi di laporan ini kita mempunyai 20 laporan yang bisa kita lihat berdasarkan sesuai kebutuhan dari masing-masing business owner, mulai dari laporan ringkasan, laporan laba, laporan rekap kas, laporan stok, sampai dengan laporan pajak. Dan itu semua nanti bisa dilihat melalui laporan back office-nya di pawon. Kemudian juga kita sangat mudah untuk mengetahui analitik datanya, mulai dari nanti ada penjualan top tertinggi seperti apa, kategorinya juga seperti apa. Dan untuk back office-nya ini kita bisa aksesnya kapan saja dan di mana saja. Jadi buat para business owner saat ini yang saat ini tidak berhalangan untuk lalu datang ke merchant-nya, jadi tidak perlu khawatir sedang lagi di luar kota ataupun di luar negeri, itu tetap bisa memantau penjualannya dari jarak jauh. Nah, kita juga saat ini sudah bisa accept digital payment seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan.
saat ini kita sudah terregistrasi dengan GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan saat ini sudah ada ShopeePay juga, dan kita juga sangat easy untuk rekonsiliasinya. Jadi nanti tinggal cukup lakukan pendaftaran melalui back office dengan satu akun, dengan satu email, dengan nomor rekening yang sama, itu bisa nanti didaftarkan untuk semua e-payment seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola untuk usaha kita melalui sistem Pawon ini. Yang pertama, kita ada Powerful Inventory Management. Jadi di Powerful Inventory Management ini kita bisa mengetahui secara real time untuk stok yang kita miliki, itu bisa terpotong secara langsung ketika ada penjualan, itu untuk stoknya langsung akan terpotong. Kemudian juga kita ada Low Inventory Alert, artinya kita mempunyai batas minimum stok yang akan kita ketahui sudah mau habis, itu nanti akan ada pemberitahuannya baik itu melalui email maupun melalui back office-nya Pawon. Dan kita juga saat ini juga bisa mengetahui inventory resep. Jadi ketika business owner saat ini memiliki usaha yang saat ini ada resepinya sampai ke bahan baku, itu di Pawon itu bisa semuanya terlihat dari stok yang mulai dari resep stok, kayak dari satu kopi mochaccino misalnya, itu dia bisa langsung memotong dari berapa gram biji kopinya, berapa gram gulanya, sampai dengan airnya itu bisa dilihat untuk manajemen stoknya. Yang selanjutnya, saat ini kita ada di Customer Management. Di Customer Management ini, kita bisa mengetahui dengan mudah bagaimana record customer data yang ada, yang kita miliki di usaha kita. Jadi ketika kasir melakukan order, ketika dia menyambut customer-nya harus menyebutkan nama, dia nanti akan menyimpan database customer seperti namanya siapa, nomor teleponnya berapa, sampai dengan emailnya berapa, ataupun kalau mempunyai ID member, kita bisa masukkan input ID member. Jadi nanti si business owner bisa mengelola data-data customer tersebut melalui back office-nya dengan mudah dan mengetahui customer behavior-nya. Jadi perilaku dari customer ini kita mengetahui ini mulai dari kedatangannya, mulai dari tanggal berapa, jam berapa, kemudian apa saja yang customer itu beli kita juga akan mengetahui, dan pastinya juga kita akan mengetahui siapa aja nih customer yang sering berkunjung ke merchant kita atau outlet kita. Dan kita juga dengan adanya manajemen customer ini kita bisa mengetahui target promotion yang akan kita lakukan. Misalnya, ternyata ada customer loyal nih di usaha kita, jadi kita bisa melakukan pembuatan target, kita bisa kasih promo apa nih buat customer loyal kita ini. Jadinya itulah gunanya dengan adanya customer management. Selanjutnya, di Pawon ini juga kita bisa memanage multi outlet atau employee management. Di sini kita bisa mengontrol, kalau untuk biasanya ini untuk yang banyak cabang ataupun yang berbuka franchise. Jadi apabila business owner atau sobat Pawon mempunyai usaha lebih dari satu, bisa menggunakan satu akun email buat semua outletnya. Contohnya misalnya Geprek Densu. Geprek Densu ini kan outletnya ada di mana-mana. Dia hanya menggunakan satu akun email dan bisa dibagikan untuk ke semua outlet-outletnya. Jadi dia cukup memantau dalam satu akun email ini untuk ke semua outletnya. Jadi tidak perlu lagi setiap akun buka lagi. Jadi cukup dengan satu akun email ini kita bisa memantau untuk ke semua outlet. Jadi kita juga bisa melihat perkembangan outlet mana yang saat ini sedang growth atau outlet yang saat ini sedang low untuk penjualannya, itu bisa kita analisa di multi outlet ini ataupun employee management. Untuk yang selanjutnya, kita juga ada customer loyalty program dan promo. Di sini kita untuk Pawon, khususnya di Pawon Pro, itu bisa mengenerate yang pertama poin. Jadi untuk business owner yang mempunyai customer yang banyak, untuk bisa menarik calon-calon customer-nya, kita bisa mengikatnya dengan melakukan menggenerate poin. Misalnya ketika customer itu baru menjadi pembelinya, itu dengan minimal pembelian berapa, itu bisa kita klik poin. Jadi setiap angka 1.000 rupiahnya itu akan mendapatkan satu poin. Nanti dengan dikumpulkannya poin itu, nanti kita bisa membuat kebijakan poinnya itu bisa di-redeem atau bisa ditukarkan dengan voucher atau apa gitu. Kemudian juga kita bisa mengenerate atau mendistribut vouchernya. Di Pawon sendiri kita bisa mengenerate voucher sendiri mulai dari angka ataupun huruf seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa mengenerate sendiri dan vouchernya itu bisa kita bagikan ke calon-calon customer yang memang sudah memenuhi dari program customer loyal program dan promo ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah fitur terbaru dari Pawon. Di mana untuk saat ini kita mempunyai Pawon Live.
Ya, Pawon Live ini adalah salah satu self ordering yang berbasis platform WhatsApp. Jadi dari sini memudahkan customer dari jarak jauh untuk memesan orderannya melalui WhatsApp dan nanti akan diarahkan ke microsite dari merchant-nya. Jadi di situ nanti si pihak customer sendiri bisa memesan menu apa saja, baik itu menu dine-in ataupun take away ataupun delivery online. Jadi nanti dia dari sisi Pawon Live-nya sendiri untuk customer bisa memesannya melalui WhatsApp itu, dan pembayarannya pun itu bisa menggunakan e-payment seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ataupun kartu kredit dan virtual account. Dan nanti dari business owner bisa menggunakan untuk metode pengirimannya bisa dengan GoSend, ataupun kalau mempunyai kurir sendiri itu bisa menggunakan dari media kurir sendiri. Seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan di saat masa-masa pandemi seperti ini ya. Jadi banyak customer yang nggak mau keluar untuk coba ke merchant, untuk datang ke merchantnya, jadi bisa tetap menikmati dari rumah ataupun dari kantor ataupun dari jarak jauh seperti itu. Jadi cukup pemesan dengan menggunakan aplikasi Pawon Live seperti ini. Dan ini dari Pawon Live sendiri, cara kerjanya ketika dia sudah ada orderan, nanti dia akan masuk ke menu kasirnya, dan kasir pun nanti akan melihat ada orderan berupa dari Pawon Live tersebut, dan nanti orderan itu akan dilakukan dan dipesan, nanti di order, ketika order sudah jadi tinggal nanti menunya melalui apa, apakah pesannya melalui dine-in. Jika dine-in maka customer-nya akan datang langsung menerima orderannya. Jika memang dengan delivery online, untuk nanti dari kurirnya ataupun dari GoSend-nya yang akan mengirim ke tempat customer, seperti itu. Yang untuk fitur terbaru juga saat ini kita terintegrasi dengan GrabFood. Jadi buat business owner ataupun sobat Pawon yang menggunakan Grab Merchant, saat ini sudah terdaftar di Grab Merchant, bila mempunyai POS, itu kalau untuk GrabFood integration-nya kita bisa integrasi langsung ke POS-nya. Jadi nggak perlu lagi ada dua aplikasi secara berbarengan, baik itu dengan POS Pawon ataupun dengan GrabFood merchant-nya. Jadi kita langsung integrasikan jadi satu aplikasi. Jadi menu GrabFood business owner itu langsung ada di menunya si Pawon. Jadi ketika di menu kasir tersebut langsung ada menu GrabFood-nya. Jadi ketika nanti ada orderan, si kasir langsung bisa melihat status transaksinya itu sudah sampai mana. Misalnya sudah di pick up atau saat ini si driver sedang menuju perjalanan. Jadi kita nanti bisa menyiapkan pesanan yang sudah dipesan melalui GrabFood merchant tersebut. Ini salah satu fitur terbaru juga untuk di delivery online-nya selain Pawon Live tadi, yaitu GrabFood integration. Ya, selanjutnya saat ini kita ada 3 kategori harga di Pawon. Yang pertama kita ada free, ada basic, ada pro. Untuk free itu kita ada pembatasnya pastinya. Yang penting di sini kita kalau customer pengen coba trial ataupun lihat saat ini pengen mencoba bagaimana Pawon itu bisa menggunakan sistemnya seperti apa, itu kita ada terbatas untuk aplikasinya. Untuk yang free itu sampai 500 transaksi saja, khusus untuk satu store. Kemudian standar reportnya hanya laporan penjualan saja. Kemudian juga tetap kita terintegrasi dengan digital payment. Kemudian juga ada pun kredit dan kita ada PPOB-nya juga. Kemudian limited product input-nya. Dan untuk yang di selanjutnya kita ada program basic. Di basic itu kita harga per bulannya Rp299.000, dan di benefit basic ini kita bisa mendapatkan semua seperti unlimited transaction, standar inventory management, standar employee management, CRM, dan standar promotion. Selanjutnya untuk harga yang ketiga itu kita ada di Pro. Di Pro itu semua fitur yang ada di basic itu sudah kita dapatkan di Pro. Kemudian kita tambahannya di Pro itu kita ada franchise, ada Pro Report, Pro Inventory Management, Pro Employee Management, CRM dan Promotion, dan Pro Integration. Contohnya kita juga bisa mengetahui kalau untuk merchant kita lebih dari satu cabang ini, kita bisa mengetahui target jualan masing-masing dari percabang itu. Jadi kita bisa menentukan target merchant A harus jualan berapa juta, target B harus jualan berapa juta. Nah, itu nanti kita bisa mengesetnya di program Pro ini. Nah, itu dari sisi harga. Dan ini untuk hardware yang tersedia di Pawon. Ya, kita karena base-nya Android, jadi kita semua yang kita gunakan, kalau untuk tabletnya harus menggunakan Android, untuk PC-nya juga PC Android, dan untuk printernya kita ada printer Bluetooth, ada printer LAN, dan untuk cash drawer-nya kita bisa menggunakan cash drawer yang connect dengan LAN ini tersebut.
Nah, untuk penggunaan Pawon sendiri itu bisa menggunakan handphone juga ataupun dengan menggunakan tablet Android. Jadi untuk hardware ini juga Pawon menyediakan untuk penjualan hardware-nya bisa dengan banding dengan Pawon maupun dengan terpisah kalau misalnya business owner mau menggunakan Pawon tersebut. Nah, ini adalah pengguna dari Pawon yang sudah aktif untuk terdaftar sebagai Pawon itu ada lebih dari 10.000. Salah satunya ada merchant-merchant yang sudah join dengan kita, ada Geprek Bensu, ada Geprek Sei, kemudian ada Jolly Time, Bensu Bakso, The Gate Coffee, masih banyaknya lagi yang lainnya. Kemudian itu juga kita dengan Cafe Pertamina, itu juga kita sudah join, dan saat ini masih menggunakan Pawon. Nah, untuk menunjang dari sistem Pawon tersebut, kita saat ini memiliki customer service yang saat ini bisa untuk cara kerjanya mulai dari jam 6 pagi sampai dengan 23.59 dan itu kita available di 7 hari. Jadi kalaupun ada calon customer ataupun customer Pawon yang saat ini ingin bertanya-tanya melalui call center Pawon, itu bisa langsung menghubungi ke 1500 360. Jadi nanti langsung ditangani oleh pihak customer service dan kita juga bisa menggunakan live chat melalui back office-nya jika kita sudah terdaftar di Pawon. Jadi nanti kita bisa langsung tanya-tanya, chat langsung terhubung dengan customer service Pawon. Nah, bagaimana? Dan ini adalah kesimpulannya kenapa kita harus menggunakan Pawon. Yang tadi, pertama kita memulainya itu cukup mudah, kemudian kelola dan kembangkan bisnisnya itu sangat mudah. Kemudian juga kita merupakan local business wisdom dan saat ini kita merupakan world class customer support. Jadi after sales dari Pawon sendiri saat ini cukup bagus dan sudah mendapatkan pengakuan dari para customer Pawon sendiri. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui live chat di sini. Terima kasih, Mas Pian. Terima kasih, Mas. Ya, ini untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang presentasi dari Mas Surya, boleh langsung chat. Terus saya juga mau aksen ya, dari teman-teman yang masih hadir di sini, ada berapa banyak sih yang memang sudah menggunakan Pawon ataupun belum, gitu. Boleh absen mungkinnya di kolom chat juga, misalnya sudah ataupun belum. Gitu. Saya mau tahu aja sih kira-kira seberapa banyak yang sudah dipakai dan belum. Gitu. Nah, saya juga tadi barusan sudah share untuk link feedback form dan juga e-sertifikat di kolom chat. Jadi untuk teman-teman silahkan klik link itu dan mengisi feedback form-nya untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke. Terus tadi yang jelas dari Pawon itu ada 2 fitur yang baru ya. Salah satunya itu Pawon Live dan juga GrabFood Integration. Pawon Live sendiri tadi yang dijelaskan oleh Mas Surya adalah satu fitur khusus yang memungkinkan teman-teman yang memiliki bisnis memiliki satu channel penjualan baru yaitu melalui WhatsApp ya. Jadi bisa order melalui WhatsApp. Dari mulai order sampai dengan pengirimannya bisa terintegrasi juga dengan Grab Express ataupun kurir yang memang sudah dimiliki di bisnisnya teman-teman sendiri nih kayak gitu. Terus tadi salah satu bisnis lainnya yaitu Grab Integration. Jadi Pawon ini merupakan salah satu POS pertama yang sudah terintegrasi dengan GrabFood tadi benar ya Mas ya, Mas Surya? Iya betul. Nah, terus jadi yang ngebedain gini, kalau misalnya teman-teman punya bisnis F&B nih, sudah mendaftar dengan GrabFood, biasanya dia ada sendiri gitu. Tapi dengan GrabFood Integration ini, teman-teman cukup punya POS Pawon aja gitu, jadi nggak perlu nanti mindahin report dari device-nya untuk ke POS Pawon, karena semuanya udah langsung terintegrasi, jadi lebih meminimalisir human error. Udah gitu, selama begitu kita dapat pesanan dari GrabFood itu udah langsung diterima di POS dan udah langsung bisa diterima oleh tim juga. Begitu si drivernya datang, itu tuh udah bisa mangkas waktu gitu. Jadi driver datang nggak nunggu lama karena makanannya udah ready gitu, udah diproses gitu. Sama si drivernya on the way. Nah, gitu. Jadi beberapa fitur yang memang baru diluncurin oleh Pawon yang mungkin bisa nih menjadi salah satu bentuk mewujudkan resolusi bisnis di tahun 2021 gitu, karena sekarang kan semuanya banyak kan udah go online nih. Nah, Pawon mencoba untuk memberikan jawaban dari
sebuah permasalahan yang sekarang mungkin banyak dirasakan oleh setiap para pebisnis gitu ya. Nah, tadi juga Mas Surya udah kasih kontak nih buat teman-teman yang penasaran sama PAUD ya, itu udah bisa langsung udah ada nih beberapa. Oh, saya udah pakai 1 tahun pakai PAUD Basic. Ya, halo Ibu Primasita, bagaimana selama pakai PAUD? Oh, ya, boleh kita tanya Mbak Primasita hari ini. Oh iya, selama pakai PAUD alhamdulillah terbantu sekali Mas. Saya Alhamdulillah ya Bu sejak ya. pakai PAUD saya jadi bisa ngatur, bisa milih nih ada member card untuk customer saya juga bisa milih siapa sih yang paling loyal nih di customer saya. Dari situ saya bisa ngasih hampers pas lebaran kayak gitu-gitu Mas. Dan karena saya kebetulan baru nikah nih jadi jarang ke toko. Saya bisa ngontrol jarak jauh nih penjualan saya dari rumah. Jadi saya nggak mesti ke toko, nggak mesti ke sana gitu Mas. Jadi Baik. sangat Ya, membantu. terima kasih Ibu Primasita atas loyalitasnya menggunakan PAUD. Semoga usahanya tambah maju Bu Primasita. Amin. Juga sih yang udah pakai PAUD Basic. Mungkin boleh ditanya Mas Adit kali ya, Mas Adit Ardiansyah. Halo, selamat malam Mas Adit. Selamat malam. Boleh bisnisnya apa nih selama ini? Udah berapa lama pakai PAUD dan bisnisnya apa nih Mas? Saya ini Mas untuk usaha air minum. Oh, oke. Galon ya Pak? Jadi galon, iya. Untuk saat ini ya cukup membantu karena sebenarnya kan konsumen saya untuk pengantaran, jadi saya bisa mengetahui anak buah saya ngantarnya dari ini di mana saja gitu, karena pelanggan saya juga lumayan banyak gitu. Oh, baik. Jadi cukup terbantu dengan adanya POS PAUD ya Pak? Iya, lumayan. Untuk galonnya saat ini sudah sampai ke manajemen inventorinya belum Pak? Stoknya gitu? Sudah. Sudah ya. Jadi cukup terbantu dengan adanya stok ya Pak? Saya ada sedikit keluhan sedikit gini. Kalau ada pelanggan yang melakukan cicilan, kemudian dia melunasinya, misalkan ada ada empat cicilan gitu, misalkan empat nota. Nah, pada saat 4 nota itu dengan nominal yang sama, pada saat saya print struknya, pelanggan bertanya, ini struk yang tanggal berapa? Itu tidak ketahuan, begitu. Di cicilan itu Pak? Di struk pembayarannya itu kan lunas, tapi lunas itu kan tidak ditahu. Ini cicilan yang tanggal berapa ya? Gitu. Memang kalau di aplikasi ketahuan, cuman di pelanggan tidak mengetahuinya, begitu. Oh gitu. Iya, kalau di aplikasi sendiri kan Pak Adit mengetahui itu cicilan yang itunya bisa di-set Bapak tanggal berapa untuk pembayarannya, pelunasnya tanggal berapa gitu kan, bisa di-custom. Iya. Cuman namun dari sisi customer ya? Ya, di sisi customer yang bertanya, ini cicilan yang tanggal berapa nih Mas? Gitu. Iya. Oh, jadi pada saat pelunasan langsung ada tanggal langsung pelunasan per hari itu saja ya Pak? Iya, per hari itu saja. Jadi saya beberapa kali saya uji coba tanya, kok nggak kelihatan nih tanggalnya begitu. Mungkin ini sebuah koreksi aja begitu. Mungkin bisa diperbaiki lagi begitu. Baik Pak. Nanti kita coba diskusi lagi Pak untuk bisa mengetahui dari program untuk cicilannya ini yang di struknya ini Pak Arif ya. Iya. Nanti boleh dicatat juga aja Pak untuk kontak dari Mas Surya buat tanya lebih lanjut. Kita bisa japri Pak, bisa bertanya-tanya Pak. Iya, tadi saya sudah chat sih secara ini sudah ngechat, cuma nanti katanya mau disampaikan ke pihak ininya. Gitu. Oke Pak. Iya. Oke Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Ya, terus ada juga yang udah menggunakan PAUD Basic 2 tahun, berarti udah cukup banyak juga nih yang sebenarnya udah familiar dengan kita ya. Ini ada Mbak Jessica Febiola nih, mau tanya nih Mas, untuk paket basic itu hanya untuk subscription POS-nya saja atau sudah dapat mesin kasir Android-nya juga? Nah, boleh mungkin Surya jawab. Ya, menjawab pertanyaan Bu Jessica Febiola ya. Untuk paket basic itu yang tadi 299.000 per bulan, itu kita baru harga software-nya aja
Bu Jessica. Jadi apabila Ibu ingin menggunakan hardware-nya, itu Ibu bisa tambah exclude lagi hardware itu seperti tablet ataupun printernya. Nah, ini tergantung jenis usahanya dari Ibu Jessica apa kalau boleh tahu. Mungkin Bu Jessica boleh di-unmute. Resto ya. Ya, resto itu sistemnya Ibu untuk ordernya dine in atau take away saja. Kalau boleh tahu kebutuhannya, kemudian jarak dari dapurnya sampai ke kasirnya itu berapa meter, biar kita bisa kasih gambaran, jadi Ibu bisa memulai POS ini. Masih take away ya Bu, belum ada dine in-nya. Oke, jadi sistemnya langsung bayar ya Bu ya. Ya, kalau untuk dengan hardware yang sederhana, Ibu bisa menginvest tablet Android saja ataupun printer Bluetooth. Dan printer Bluetooth saat ini yang tersedia di Pawon itu mereknya Anybeat. Jadi nanti Ibu bisa membeli secara terpisah untuk paket basicnya itu ataupun dengan tablet Android dan printer Bluetooth-nya. Namun di Pawon sendiri kita juga ada program bundling melalui di Tokopedia. Ibu bisa melihatnya nanti di Tokopedia dengan Pawon Pos. Nanti Ibu bisa melihat harga-harga yang tersedia di Tokopedia tersebut. Itu sudah ada bandingnya, tergantung Ibu mau banding dengan tabletnya saja atau dengan banding dengan tablet atau printer ataupun dengan yang lainnya. Nanti Ibu bisa memilih di Tokopedia tersebut. Ya, jadi sedikit nambahin aja mungkin Mbak Jessica, untuk Pawon sendiri itu sudah bisa dijalankan di tablet Android. Jadi asal Ibu udah punya tablet Android, itu selama spesifikasinya masih yang updated, harusnya nggak ada masalah untuk tinggal download aplikasinya Pawon. Nah, nanti di situ udah bisa langsung menjalankan softwarenya Pawon sih dari tablet Android-nya itu. Nah, kalau pengen lihat-lihat lebih lanjut nih, tadi yang udah di-mention oleh Mas Surya gitu ya, paket bundlingnya seperti apa, boleh cek di Tokopedia, nanti boleh langsung cari aja tokonya Pawon POS. Nah, di situ ada bundling-bundling harga yang Pawon tawarin. Dari software beserta dengan hardware-nya juga, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Sip. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Sekalian saya mau remind juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi feedback form dan juga untuk mendapatkan e-sertifikat. Linknya udah saya share di kolom chat. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan atau mau sharing nih tentang pengalamannya menggunakan Pawon, ataupun pertanyaan, bagi teman-teman yang mungkin masih belum familiar ataupun pengen tahu nih, Pawon tuh bisa apa aja sih, gitu. Ngapain aja, fiturnya ada apa aja, dan segala macam. Atau dari Mas Surya mungkin ada tambahan lagi, Mas? Saya rasa cukup, Mas Pian, itu aja. Oke. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin kita sudahi aja ya, Mas ya, sesi kelas tahun. Oh, mau bertanya boleh? Boleh, boleh. Iya. Itu kan di aplikasi itu kan ada ini, Mas, untuk scan apa namanya, pelanggan. Nah, itu kapan bisa digunakan begitu? Scan pelanggan untuk customer loyal gitu ya Pak ya, untuk member gitu ya? Kan pada saat ada pelanggan kan itu ada barcode itu, Mas. Pilih pelanggan, kemudian kan ada barcode tuh. Ya, itu memang saat ini untuk customer scan barcode itu untuk scan QR gitu ya Pak ya, Pak Adit? Iya. Iya. Itu masih kita diskusikan dengan tim produk. Nanti kalau memang sudah ada infonya, kita coba konfirmasi ke Pak Adit gitu Pak. Iya, karena ini kan sudah sejak saya berlangganan sudah tampil di layar, cuman belum bisa digunakan. Betul. Begitu. Iya. Pak Adit sudah menggunakan sudah berapa lama kalau boleh tahu? Dari setahun sih. Dari setahun ya Pak? Iya. Ya baik, ini kita akan coba update lagi ke Pak Adit. Kita coba akan diskusi dengan tim produk dari Pak untuk selanjutnya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Adit. Adit, dan sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa sudahi sesi webinar pada malam hari ini. Terima kasih Mas Surya sudah berbagi ke teman-teman Sobat Pawon pada malam hari ini semuanya.
Semoga Sama-sama Mas Bian. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Pawun yang sudah bergabung pada malam hari ini dan mengikuti sesi webinar sampai dengan selesai. Jangan lupa juga, sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan e-sertifikat dari Pawun. Jangan lupa diisi untuk alamat emailnya yang benar. Terus, sesi webinar pada malam hari ini juga sudah kita record, nantinya akan kita upload di YouTube channel-nya Pawun. Nanti tinggal masuk aja di YouTube, cari Pawun POS. Nanti akan ada satu playlist khusus yang memang kita khususkan untuk webinar-webinar yang sudah pernah kita laksanakan gitu ya. Oke, sekian kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Fian mewakili tim Pawun dan juga dari Hartanah Group. Mohon pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.